Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. PMG 2181 bab 181, Lin Feng Frenzy, subscribe Penatua. Kamu Lin Feng? Tanya Ling Tuzi, memandang Lin Feng dengan jijik. Lin Feng mengerutkan kening. Dia membencinya ketika orang sombong. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia sangat lemah dibandingkan dengan Ling Tuzi. Memang, aku Lin Feng, kata Lin Feng mengangguk. Dia menghadapi Ling Tuzi tanpa rasa takut. Ling Tuzi mengangguk. Ketika dia melihat bahwa Lin Feng tampaknya tidak takut padanya, dia terkejut dan bertanya, kamu tidak takut padaku? Kenapa aku takut padamu? Lin Feng balas-balas. Dia menjawab begitu cepat dan tajam sehingga terdengar seperti dia sedang berhadapan dengannya. Ling Tuzi mencibir, kamu tidak takut aku bisa membunuhmu? Bunuh aku sudah hidup selama lebih dari 100 tahun. Banyak orang berkomplot melawan aku, banyak orang mencoba membunuh aku. Mengancam akan membunuh aku untuk menakuti aku sungguh menggelikan. Petik 2. Sebagian besar dari kita hidup di tepi sepanjang waktu. Pemimpin yang saleh, kamu membuang-buang waktu. Lin Feng tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak takut pada Ling Tuzi. Ling Tuzi tampak murung. Bahkan Tuan Savage, dua pemimpin ilahi lainnya, dan orang bijak tampak gugup. Suara siulan menyebar di udara. Banyak orang menerobos karena apa yang dikatakan Lin Feng. Song Zuang menerobos ke lapisan Kaisar Suci Peerless. Banyak orang masih tidak mengerti apa yang telah dipahami Lin Feng sejak lama. Kematian hanyalah kembali ke keadaan lain. Hidup dan mati tidak jauh berbeda baginya. Lin Feng mengerti hidup dan mati Dao. Tidak ada yang mengerti hidup dan mati lebih baik daripada Lin Feng. Ling Tuzi menghela nafas. Lin Feng adalah seorang jenius, dan sangat disayangkan dia belum menjadi anggota wilayah spiritual. Jika dia salah satu dari mereka, Ling Tuzi akan membesarkannya secara pribadi. Dia akan mendukung Lin Feng dan membuatnya menjadi pemimpin ilahi berikutnya. Tapi Lin Feng bukan salah satu dari mereka. Dia adalah anggota kuil suci daerah supranatural, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Satu-satunya pilihan Ling Tuzi adalah membunuhnya. Konsep yang menarik. Tetapi jika kamu mati, kamu sudah mati. Tidak ada yang lain. Ling Tuzi mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan energi naik di udara, mengelilingi Lin Feng. Lin Feng mendengus kesakitan. Energinya mencekiknya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah sebelum melepaskan kekuatan terlarang. Langit menjadi gelap. Energi mengamuk ke segala arah. Murid-murid yang lebih lemah terpesona. Bahkan Song Zuang, yang baru saja naik menjadi Kaisar Suci tanpa tanding, harus melepaskan Ki murni untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuh terlarang. Satu lagi alasan untuk membunuhmu. Ling Tuzi berkata ketika dia menyadari Lin Feng memiliki tipe tubuh yang spesial. Yang terlarang, yang terpilih, dan pembudidaya dao ringan, ketiga jenis badan khusus itu menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia. Mereka telah dieliminasi secepat mungkin. Dia juga berpartisipasi dalam perang hebat 20.000 tahun sebelumnya. Saat itu, kebanyakan orang ingin menyingkirkan kultivator yang mengendalikan cahaya dao. Sekarang, mereka harus menyingkirkan mayat terlarang itu. Serang, teriak Tuan Savage. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan pola trigram yang mempesona muncul. Lampu bergerak ke arah Lin Feng dan berhenti di depannya. Pada saat yang sama, tangan Ling Tuzi mendekat. Ada ledakan, dan Lin Feng mengerang kesakitan. Dia jatuh ke tanah dan batuk darah. Mr. Savage tertiup angin beberapa ribu meter. Dia juga batuk darah, dan wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Puan, Lin Feng menatap Mr. Savage. Yang terakhir baru saja mempertaruhkan nyawanya untuknya. Lin Feng tersentuh. Haha, bocah lelaki, itu terima kasih karena telah menyelamatkanku, kata Tuan Savage, tersenyum dengan sungguh-sungguh dan menghapus darah dari mulutnya. Lin Feng sangat marah pada dirinya sendiri. Dia ingin menjadi lebih kuat, dia muak harus mengandalkan orang untuk melindungi dirinya sendiri, muak ditindas. Kekuatan. Petik 2. Semua orang tercengang saat Lin Feng berteriak dengan marah. Dia membuka lengannya dan ki meledak, melolong dalam gelombang di sekelilingnya. Kekuatan terlarang dan iblis dao mengamuk dengan bebas. Mata Lin Feng memerah, otot-ototnya berkedut. Dia tampak seperti iblis dalam hiruk pikuk, dikelilingi oleh mayat ki, dan cahaya iblis dan Buddha. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng tidak memiliki kekuatan lapisan Kaisar Suci tingkat tinggi lagi, dia sekarang adalah Kaisar Suci Peerless. Namun, Lin Feng sudah mengamuk. Mata merahnya dipenuhi dengan kebutuhan untuk membunuh. Mati, teriak Lin Feng dengan suara serak, dengan suara logam yang dalam. Lin Feng masih memegang naga hitam, yang melepaskan iblis dao. Iblis ki bergulung-gulung di sekelilingnya.
Kedua pemimpin ilahi dan Tuan Savage tampak sedih. Dia dalam kegilaan. Lin Feng tidak tahan dihina lagi. Dia mengamuk untuk menerobos. Dia meninggalkan dirinya sendiri untuk kebencian dan kekuasaan. Naga hitam berubah menjadi sinar terang dan menebang seorang pembudidaya suci dari wilayah spiritual. Tubuh kultivator suci dipotong menjadi dua. Wajah Ling Tuzi memerah karena amarah. "Kawan kecil, beraninya kamu!" teriak Ling Tuzi, dengan marah melemparkan pukulan. Serang, kedua pemimpin ilahi memutuskan untuk menyerang dan melawan Ling Tuzi. Ketika Ling Tuzi melihat keduanya berusaha menghentikannya, dia melolong marah, "Kamu ingin mati." Ling Tuzi membuang kedua tinjunya. Kekuatannya membombardir kedua pemimpin ilahi, tetapi mereka tidak begitu lemah, mereka hanya terpesona dan segera bangkit kembali di udara, melemparkan pukulan mereka kembali ke Ling Tuzi. Ling Tuzi benar-benar marah. Lin Feng telah pergi dalam kegilaan dan membunuh rakyatnya, dan sekarang dua pemimpin ilahi berperang melawannya, dia ingin menghancurkan mereka semua. Mati, Lin Feng mendarat di depan Sage Jin. Naga hitam bergerak ke arahnya dengan sangat cepat. Lin Feng tanpa ampun dan ekspresi Sage Jin berubah drastis. Sekarang, Lin Feng mungkin mengancamnya. "Kembali," teriak Sage Jin dengan marah, melepaskan kecepatan Dao. Lin Feng menatapnya dengan ejekan dingin saat dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Sage Jin, melemparkan pedangnya tanpa ragu sedikitpun. Suara otot-otot Sage Jin dipotong melalui penyebaran di udara. Sage Jin menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk minggir, dan serangan pedang tidak membunuhnya, tetapi dia terluka parah. Dia akan membutuhkan setidaknya 1,5 tahun untuk pulih. "Kamu ingin mati," teriak Ling Tuzi. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan dua pemimpin ilahi. Dia mengangkat tinjunya dan dibebankan pada Lin Feng lagi. Lin Feng melemparkan naga hitam lagi. Dua utas kekuatan bertabrakan. Lin Feng terpesona oleh pukulan itu. Matanya menjadi lebih merah. Ling Tuzi berteriak dan meninju lagi. "Kamu harus mati hari ini," teriak Ling Tuzi. Tinjunya akhirnya mencapai dada Lin Feng. Wajah Tuan Savage pucat pasi. Dia merasa tidak berdaya. Kedua pemimpin gadri kelelahan juga, mereka hanya bisa menonton Lin Feng dihancurkan oleh pukulan itu. Itu pasti sudah berakhir. Bab 182, Maradeva, Subscribe Penatua. Semua orang berpikir Lin Feng pasti akan mati. Namun, pada saat itu, sejumlah besar kekuatan iblis muncul. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan Ling Tuzi, dan bahkan itu bahkan lebih kuat. Pukulan Ling Tuzi mencapai Lin Feng, tetapi semua energi langsung diserap. Ling Tuzi tampak bingung, sementara Lin Feng tersenyum. Kemudian dia mengangkat tangannya dan meninju Ling Tuzi. Yang terakhir tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terpesona. "Kamu, bukan Lin Feng. Kamu siapa?" Ling Tuzi didorong mundur 100 meter, dan berlutut. Dia bangkit dan menatap Lin Feng. Iblis ki yang luar biasa terus muncul dari tubuh Lin Feng. Ling Tuzi bukan satu-satunya yang tercengang, Tuan Savage dan kedua pemimpin ilahi tidak bisa mempercayai mata mereka, mereka tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi pada Lin Feng? Namun, Lin Feng mengabaikan ekspresi semua orang. Dia hanya tersenyum lebar. Mereka mendengar suara serak yang dalam. "Kamu berani mencoba membunuh kultivator iblis kecil yang aku tertarik." Wajah Lin Feng dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Orang-orang di sekitar tercengang, dan lebih dari sedikit gelisah. "Siapa kamu?" tanya Ling Tuzi. Dia takut dan gugup, dan harus dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang. "Huff, kamu adalah pemimpin ilahi yang sia-sia. Kamu sangat lemah, dan kamu pikir kamu kuat karena kamu mencapai lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Konyol." Petik 2. Lin Feng menatap Ling Tuzi dengan mengejek. Ling Tuzi sangat marah ketika mendengar itu, ekspresinya menjadi ganas dan dia berteriak, "Ark! Kamu sengaja menjadi misterius, tetapi kami akan segera melihat siapa kamu." Petik 2. Ling Tuzi tidak percaya dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng, dan meninju lagi. Kedua pemimpin ilahi dan Tuan Savage tampak sangat gugup. Lin Feng sedang dikendalikan oleh beberapa kultivator yang kuat, itu pasti, tetapi apakah itu hal yang baik atau buruk? Bagaimana jika tubuh Lin Feng tidak tahan dengan pekerjaan kultivator yang kuat itu? Kerusakannya bisa irreversibel. Namun, berpikir itu tidak berguna. Mereka hanya bisa berharap bahwa Lin Feng akan memaksa Ling Tuzi mundur secepat mungkin. Lin Feng menyaksikan pukulan Ling Tuzi dengan acuh tak acuh, tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan kirinya, dan iblis kuno Qi muncul dalam gelombang kekuatan. "Kamu." Ketika Ling Tuzi merasakan kekuatan yang menakutkan itu, ekspresinya berubah secara drastis. Dia bahkan melintas mundur. Tapi sudah terlambat, iblis Qi Lin Feng mengelilinginya. Ling Tuzi merasakan beberapa kekuatan penyerap mulai menimbulkan korosi pada Qi-nya. Itu menyakitkan dan memalukan. Ling Tuzi tiba-tiba menjerit dengan sedih. "Aku akan membunuhmu." Kedua pemimpin ilahi itu tetap waspada.
Seorang kultivator yang kuat mengendalikan Lin Feng dan dia masih bisa menggunakan serangan yang kuat, satu-satunya kemungkinan adalah. Berpikir tentang itu, mereka saling melirik dengan heran. Hanya satu orang yang bisa mengendalikan iblis ki pada tingkat tinggi. Kamu, Maradeva. Ketika Ling Tuzi menyadari betapa menakutkannya Lin Feng, wajahnya memucat. Huff, karena kamu mengenali, itu berarti kamu tidak sebodoh yang aku kira. Aku akan mengampuni kamu. Kencing sekarang, teriak Lin Feng dengan marah. Dia mengangkat tangan kirinya dan seketika, Ling Tuzi hancur jauh dan jatuh ke tanah dengan keras. Dia batuk darah, terluka sekarang. Lin Feng, atau lebih tepatnya orang yang mengendalikannya, adalah satu-satunya yang bisa melukainya seperti itu. Maradeva, bisik Tuan Savage. Dia tampak ketakutan. Maradeva adalah seorang kultivator legendaris. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, orang hanya tahu bahwa dia datang dari bagian timur benua dewa ketika dia mulai bangkit. Kaisar suci tingkat tinggi ingin menantangnya saat itu. Keesokan harinya, seluruh kelompok kultivator yang kuat telah dimusnahkan, mereka menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, tidak ada yang berani menyinggung Maradeva lagi. Waktu telah berlalu dan Maradeva telah menciptakan wilayah terkuat dari benua dewa, wilayah iblis. Wilayah iblis tidak memiliki pemimpin atau pemimpin yang ilahi. Tapi itu bukan hal yang buruk, karena mereka hanya mematuhi Maradeva. Selama perang besar 20.000 tahun yang lalu, semua daerah telah menderita kerugian besar. Mr. Savage bahkan telah disegel di gurun Savage. Satu-satunya wilayah yang tidak menderita kerugian adalah wilayah Demon. Itu semua berkat Maradeva, kultivator yang menakutkan itu. Mr. Savage bertanya-tanya bagaimana Lin Feng didukung oleh seorang kultivator yang menakutkan. Bagaimana dia tahu iblis itu? Tuan Savage tidak bisa memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Ling Tuzi pergi dengan cepat. Dia tidak bisa bertarung melawan Maradeva. Pada levelnya, siapapun dengan setengah otak akan memilih untuk melarikan diri dari Maradeva. Ling Tuzi telah kalah dan melarikan diri, sehingga para murid dari wilayah spiritual juga melarikan diri. Sage Jin menatap Lin Feng dengan marah dan kemudian melirik luka-lukanya yang baru. Dia pasti akan membunuh Lin Feng di beberapa titik. Lin Feng menyaksikan orang-orang itu pergi dan kemudian melihat Tuan Savage dan dua pemimpin ilahi. Dia tampak murung. Banyak sampah. Kamu bahkan tidak bisa melindungi murid luar biasa seperti itu, kata Lin Feng. Agak aneh mendengarnya dari mulut Lin Feng, tapi tidak ada yang berani membantahnya. Tuan, boleh aku bertanya apa hubungan kamu dengan Lin Feng? Lin Feng adalah pewaris pemimpin ilahi daerah supranatural, jadi pemimpin ilahi harus bertanya. Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Petik 2. Pemimpin yang saleh tidak mengerti. Dia tidak kenal Lin Feng. Jadi mengapa dia memutuskan untuk menyelamatkan Lin Feng? Banyak orang tampak skeptis, tetapi Lin Feng tersenyum dan melanjutkan, aku tidak kenal dia. Itu tidak berarti bahwa orang lain tidak mengenalnya. Murid-murid aku mengenalnya, putra angkat aku mengenalnya. Dan dia adalah seorang kultivator iblis. Bagaimana aku bisa membiarkan kultivator iblis itu terluka? Petik 2. Ketika mereka mendengar jawaban Maradeva, semua orang terdiam, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Baik, aku pergi. Ketika Lin Feng bangun, katakan padanya bahwa ketika dia menjadi Kaisar Roh Kudus, dia harus datang ke wilayah iblis untuk menemui aku. Dua istrinya ada di sana. Petik 2. Wajah Lin Feng menegang, dan dia segera pingsan tak sadarkan diri. Cepat, mari kita bawa Lin Feng kembali. Teriak pemimpin ilahi. Song Zuang meraih Lin Feng dan mereka semua pergi. Tak lama setelah mereka pergi, seorang pria tua dengan pakaian hitam perlahan muncul di langit. Dia berdiri di atas aptala lotus biru. Iblis ki melintas di sekitarnya. Bocah itu berasal dari dunia yang sama denganku. Aku harap dia terus bekerja dengan baik. Petik 2. PMG 2183 bab 183, Lin Feng, anak dewa. Diedit oleh Red. Lin Feng koma selama setengah bulan. Huo datang menemuinya setiap hari, tetapi setiap kali, Duan Xinye dan Qiu Yuexin ada di sana sehingga dia hanya bisa diam-diam mengintipnya. Kedua wanita itu tidak tahu tentang itu, tetapi bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa mereka lakukan selain marah. Suatu pagi, sangat pagi, sinar matahari menerangi sebuah ruangan. Lin Feng akhirnya terbangun batuk. Wajahnya mulai pulih. Duan Xinye dan Qiu Yuexin duduk di samping tempat tidurnya, mereka tampak senang. Mereka berdua memanggil namanya dengan suara lembut. Suami. Xinye, Yuexin, apakah itu kamu? Lin Feng perlahan membuka matanya. Kedua wanita itu menangis. Lin Feng tidak mengerti dan kemudian dia perlahan mengingat apa yang telah terjadi. Bantu aku duduk, kata Lin Feng ke Duan Xinye. Dia mengangguk dan membantunya. Berapa lama aku tidak sadar? Tanya Lin Feng, menggaruk kepalanya. Setengah bulan, kata Qiu Yuexin. Dia tampak sangat sedih. Xinye mengangguk dengannya.
Di mana Meng Qing dan kamu-kamu? Tanya Lin Feng tiba-tiba. Dia gugup. Kedua wanita itu tampak ragu-ragu. Lin Feng mengenal mereka, jadi dia segera mengerti Meng Qing dan Yu Yu tidak ada di sana, dan dia menjadi semakin gugup. Apa yang terjadi pada mereka? Meng Qing dan kamu-kamu tidak berada di daerah supranatural, kata Xin Ye dengan suara gemetar, menundukkan kepalanya. Tapi jangan khawatir. Mereka berada di tempat yang aman, mereka berada di wilayah iblis, kata Xin Ye buru-buru ketika dia melihat betapa gugupnya Lin Feng. Lin Feng tampak lega, tapi kemudian dia bertanya-tanya mengapa. Tentu saja, dia tahu Xin Ye dan Yue Xin tidak akan tahu banyak tentang keberadaan Yu Yu dan Meng Qing, jadi dia memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada seseorang yang mau. Aku akan pergi dan melihat pemimpin ilahi, kata Lin Feng, berdiri. Seluruh tubuhnya masih terasa pegal. Qiu Yue Xin khawatir, dia memanggilnya, tapi Duan Xin Ye menyuruhnya untuk tenang. Xin Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu tahu betapa dia sangat mencintai Sister Meng Qing. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kata Xin Ye dengan getir, tetapi dia tidak cemburu karena Meng Qing dan Lin Feng sudah saling kenal lebih lama daripada istri-istrinya yang lain. Qiu Yue Xin akhirnya mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Lin Feng meninggalkan kamar dan pergi. Dia sudah berada di kota kuil suci. Dia cukup kuat untuk tinggal di pusat kota kuil suci akhir-akhir ini. Lin Feng, ini kamu. Lin Feng hanya berjalan sebentar ketika dia mendengar seseorang. Dia berbalik dan melihat Su Yining. Su Yining menatapnya dengan marah, memegang tombak panjang. Sudah begitu lama berlalu, Su Yining sudah menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Saat itu, Lin Feng telah mengalahkannya, tetapi dia kemudian menolak untuk mengukir namanya menjadi lempeng batu sang juara. Melihat Lin Feng mengingatkan Su Yining tentang itu dan membuatnya marah lagi. Ayahnya mengatakan kepadanya untuk tidak menyinggung Lin Feng, tetapi di masa lalu, ayahnya tidak peduli. Sekarang ayahnya telah memperingatkannya, itu membuat Su Yining ingin berperang melawan Lin Feng bahkan lebih. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu Lin Feng di jalan. Su Yining, apa yang kamu lakukan? Tanya Lin Feng, melirik pria berpakaian biru. Dia benar-benar tidak peduli. Ketika Su Yining melihat bagaimana Lin Feng tidak peduli, dia menjadi lebih marah. Aku ingin memberitahumu bahwa orang-orang sepertimu tidak pantas menjadi anggota kuil suci ini. Huff. Su Yining tersenyum ganas dan dibebankan pada Lin Feng, mengangkat tombaknya dan mengarah ke dada Lin Feng. Dia ingin menunjukkan kepada Lin Feng orang macam apa yang dibesarkan oleh kuil suci. Dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa mereka fokus pada putra dan putri Sage. Lin Feng tidak bisa bersaing dengan mereka. Su Yining menusukkan tombaknya. Lin Feng sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dingin. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri, desah Lin Feng. Dia tidak peduli dengan tombak Su Yining, dan segera menyerang. Lin Feng mengangkat tangan kirinya. Su Yining tiba-tiba menyadari dia dalam bahaya, dan punggungnya tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Dia tampak bingung. Lin Feng sudah menghilang. Mungkinkah rumor itu benar? Wajah Su Yining pucat. Berdiri di sana, memegang tombaknya, dia tampak putus asa. Anakku, jika kamu kalah seperti itu, kamu tidak layak menjadi anakku. Kata Sage Sui pada saat itu, turun dari langit. Su Yining menatap ayahnya. Dia terlihat lebih kecewa, tetapi dia tidak berani menentang ayahnya. Dia hanya mengangguk dan berjalan pergi. Sage Sui merawat putranya yang bodoh dan menghela nafas. Kuharap Lin Feng adalah anakku, bisik Sage Sui, menggelengkan kepalanya. Dia mendarat di jalan dan berjalan kembali ke kuil. Pada saat itu, ada banyak orang di jalan, seolah-olah mereka telah berkumpul. Lin Feng belum sepenuhnya pulih. Karena dia menjadi gila, dia menyadari bahwa dia terlalu lemah, dan meskipun menjadi gila telah menyelamatkan hidupnya, dia juga harus membayar harga untuk itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan secara teratur, jadi dia berharap itu akan terjadi hanya jika orang yang dicintainya dalam bahaya. Untungnya, hal buruk itu digabungkan dengan hal yang baik, dia telah menjadi kaisar suci tanpa tanding. Dia semakin dekat dan lebih dekat untuk menjadi kaisar Roh Kudus. Akhirnya, Lin Feng tiba di kuil suci. Gerbang besar terbuka dan tidak ada yang menjaganya. Lin Feng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian dia mendengar pemimpin yang saleh itu berteriak, "Lin Feng, masuk." Lin Feng tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan. Setelah 100 meter, dia tiba di aula utama istana yang indah dan mulia. Pemimpin yang saleh itu duduk di sana di singgasananya. 4 Sage, 5 Dama Palas, Yuan Fei, dan Ji yang juga berdiri di aula utama. Lin Feng, aku tahu kamu mungkin memiliki pertanyaan, tapi pertama-tama aku ingin memberitahumu beberapa hal, kata pemimpin Gadli, berdiri. Lin Feng dan yang lainnya tampak bingung. Lin Feng, mulai besok, kamu akan pergi dan bepergian. Kamu bisa pergi kemana saja. Kamu seorang kaisar suci tanpa tanding sekarang. Hanya Kaisar Roh Kudus yang bisa mengalahkanmu sekarang.
Ketika kamu menjadi Kaisar Roh Kudus, pergi ke wilayah iblis, Tuan Maradeva akan menunggumu di sana. Juga, istrimu juga ada di sana. Aku yakin bahkan jika aku belum memberitahu kamu, kamu tetap ingin pergi. Jangan tanya kenapa, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa wilayah Demon berarti kamu tidak membahayakan. Meskipun aku tidak tahu siapa murid-murid Maradeva, aku tahu kamu mengenal satu sama lain, kata pemimpin Tuhan perlahan. Lin Feng tampak bingung, tetapi pemimpin yang saleh melanjutkan. Juga, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Lin Feng, kamu adalah salah satu putra suci dari kuil suci daerah supranatural. Bab 184, Bodhidharma di penjara, subscribe Penatua. Pemimpin ilahi, tolong jangan. Bagaimana Lin Feng bisa menjadi anak yang saleh? Petik 2. Yang pertama bereaksi adalah Sage Sui, tidak mengejutkan. Dia tidak menyukai Lin Feng karena apa yang terjadi dengan putranya, dan jika Lin Feng menjadi putra dewa, pangkatnya akan lebih rendah daripada Lin Feng. Dia tidak bisa menerima itu. Ya benar, pemimpin yang saleh, kita harus membahas hal-hal seperti itu terlebih dahulu. Orang kedua yang memiliki keberatan adalah Yuan Kui, monster bermata 3. Dia menatap pemimpin Gadli dengan 3 matanya. Pemimpin ilahi, membuat Lin Feng pemimpin ilahi adalah keputusan yang bagus, kata Sageho setelah dua lainnya meledak gempar. Dia adalah orang pertama yang mendukung keputusan pemimpin yang saleh. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat Lin Feng, Huo menyukai Lin Feng. Sebagai seorang ayah, dia tahu apa yang dirasakan putrinya. Selain itu, Lin Feng sekarang adalah Kaisar Suci Peerless, itu bagus untuk memiliki putra ilahi yang kuat. Aku setuju juga, aku juga setuju. Berbicara Humo dan Raja Iblis Ox. Raja Iblis Ox melirik Lin Feng. Meskipun dia khawatir tentang dia senang melihatnya menjadi putra yang saleh. Dia berharap hal seperti itu akan terjadi untuk waktu yang lama. Lin Feng sekarang cukup kuat untuk disebut satu. Aku juga setuju, Lin Feng seperti saudara bagiku. Kata Song Zuang, tersenyum lebar. Dia senang bahwa hal-hal baik akhirnya terjadi pada Lin Feng. Lin Feng menatap Song Zuang, dan tersenyum kembali. Terlepas dari Sage Sui dan Yuan Kui, yang lain semua senang untuk Lin Feng. Keduanya sama sekali tidak terlihat bahagia. Mereka juga tahu bahwa mereka baru saja tersinggung oleh Lin Feng dengan tidak setuju dengan keputusan pemimpin yang saleh untuk menjadikannya seorang putra yang saleh. Lin Feng bukan lagi seorang pembudidaya suci, ia memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada yang mereka miliki sekarang. Mereka tidak bisa menyinggung dia lagi. Sage Sui hanya menghela nafas, dia tidak bisa berbuat banyak. Yuan Kui tampak murung. Dia tidak merasa baik ketika dia berada di sekitar Lin Feng. Lin Feng tidak menolak kehormatan itu. Dia awalnya pewaris pemimpin ilahi, dan pasti memenuhi syarat untuk menjadi putra ilahi, itu bahkan merupakan hal yang logis. Tapi Lin Feng tidak merasa ingin bersaing dengan siapapun untuk menjadi pemimpin ilahi, seperti yang diinginkan Yuan Fei. Karena itu, Ji Yang adalah satu-satunya yang ingin menjadi pemimpin ilahi di masa depan, bersama dengan anak ilahi lainnya yang belum pernah mereka lihat. Tidak semua orang berpikir seperti Lin Feng. Huff, pemimpin yang saleh, apa yang salah dengan kamu? Mengapa kamu membuat Lin Feng menjadi anak yang saleh? Tanya Ji Yang, sendirian di atap istana. Ekspresinya bengkok saat dia mengepalkan tinjunya. Dia ingin menghancurkan Lin Feng hidup-hidup. Hehe, ini lebih menyenangkan, bukan? Saat Ji Yang menjadi gila, seseorang tertawa dengan acuh tak acuh. Sebuah bayangan hitam muncul di sebelah Ji Yang. Itu adalah pria yang gagah perkasa dalam pakaian hitam. Dia memiliki rambut merah yang terbang di atas pundaknya, dan jari-jarinya yang panjang, seperti beberapa pianis. Jika Lin Feng ada di sana, dia akan memperhatikan bahwa pria itu tampak seperti orang barat di bumi. Lin Feng belum pernah melihat orang barat, pada kenyataannya. Jeston, kamu asistenku, kamu harus mengamati sopan santun, kata Ji Yang, melirik pria itu. Jeston tersenyum meminta maaf dan mengangguk, maaf, yang mulia, aku hanya peduli dengan kamu. Berhentilah bicara omong kosong. Jadi, bagaimana kita menyingkirkan Lin Feng? Tanya Ji Yang, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ekspresinya tampak ganas. Lin Feng telah menghancurkan Ji Clan sejak lama. Sangat mudah. Dalam 3 bulan, itu akan menjadi puncak bagian timur dari benua dewa, jawab Jeston, tersenyum dengan tenang. Senyum jahat muncul di wajah Ji Yang. Terkadang, kamu bisa membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor. Hehe, tidak ada alasan mengapa itu tidak akan berhasil. Petik 2. Lin Feng meninggalkan kuil dan kembali ke Sekte Dewa. Bodhidharma masih ada di sana, dia telah banyak membantu Lin Feng di masa lalu, jadi dia ingin melihatnya. Ketika dia tiba, dia mempelajari gedung-gedung tinggi, pelatihan kun, exchange center, perpustakaan, dan pemandangan akrab lainnya. Berhenti, siapa kamu? Tanya 2 murid berpakaian hitam di gerbang, berlari ke arah Lin Feng. Mereka adalah kaisar setengah suci. Namun, Lin Feng hanya tersenyum dan menghilang dari sana.
Kedua murid saling melirik, terkejut. Cepat, ayo pergi dan beritahu tetua tertinggi Disu. Kami harus memberitahunya bahwa seseorang telah menginvasi Sekte Dewa, kata salah seorang murid, dan mereka berdua terbang menjauh. Lin Feng tiba di depan istana Bodhidharma. Lin Feng merasakan ki yang sama akrab muncul dari itu. Puan Bodhidharma, Lin Feng kembali. Kata Lin Feng, menangkupkan tinjunya di depan istana. Suaranya menyebar jauh. Semua murid yang berlatih kultivasi berhenti dan meletakkan senjata mereka ketika mereka mendengar suara Lin Feng. Seketika, mereka merasa lebih bertekad untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini tetua tertinggi, Lin Feng. Ayo pergi, kata banyak murid, terbang ke arahnya. Mereka ingin melihat kultivator luar biasa ini. Banyak dari mereka adalah murid baru, jadi mereka ingin sekali bertemu dengannya. Ketika murid baru bergabung dengan Sekte Dewa, mereka biasanya mendengar tentang petualangan Lin Feng dengan cepat. Banyak murid dari kota Zhongzuan juga, jadi mereka bahkan lebih bersemangat ketika mereka tahu Lin Feng datang dari sana. Karena itu, para murid dari Sekte Dewa bahkan menghormati para murid dari kota Zhongzuan lebih dari yang lain. Lin Feng tidak memperhatikan murid-murid. Dia terus melihat ke istana Bodhidharma, tetapi yang terakhir tidak keluar. Lin Feng memandang istana, dan mencoba merasakan ki dunia kecil milik Bodhidharma, tetapi menyadari bahwa itu tidak ada di sana. Ekspresinya berubah. Di mana Tuan Bodhidharma? Teriak Lin Feng. Dia melompat ke puncak istana dan melihat sekeliling. Huff, aku memenjarakannya. Jika kamu berani, pergi dan selamatkan dia. Sebuah suara menantangnya. Disu dan suci keempat Moda muncul di depan Lin Feng. Disu tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Ia telah tumbuh menjadi orang dewasa. Tetapi ia masih tampak jahat. Ketika Lin Feng mendengar Disu, dia sangat marah. Bab 185, Kehilangan dan Meninggalkan, Subscribe Penatua. Kamu ingin mati sebanyak itu? Teriak Lin Feng dengan marah. Gelombang suara yang disebabkan oleh suaranya yang dalam bergulir, dan orang-orang mendengarnya puluhan li. Semua murid sekte tampak panik tiba-tiba. Lin Feng berani mengatakan hal seperti itu kepada Disu. Semua orang tercengang, karena Disu adalah kepala sekte. Karena Fan Tiangang telah menjadi sage, Disu bertanggung jawab untuk mengurus sekte ini. Lin Feng tidak memberinya wajah apapun. Banyak murid baru tercengang dan mulai bergetar ketika mereka mendengarnya. Tampaknya rumor yang mereka dengar tentang Lin Feng benar. Di God Sect, satu-satunya orang yang tidak memberi wajah Disu adalah tetua tertinggi Lin Feng. Disu menatapnya dengan dingin. Lin Feng mempermalukannya lagi, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum ganas. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku sebelum mengatakan itu. Huff. Petik 2. Energi lapisan Kaisar Suci Peerless melonjak maju. Semua orang tampak panik. Tetua tertinggi Disu telah menjadi Kaisar Suci tanpa tanding. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dia bisa bersaing dengan 4 sage dari kuil suci. Disu menatap Lin Feng dengan memprovokasi. Dia telah berkultivasi sangat keras untuk menjadi Kaisar Suci Peerless. Satu langkah lagi, dan dia akan menjadi Kaisar Roh Kudus. Ketika dia mendengar bahwa Lin Feng telah menjadi Kaisar Suci tingkat tinggi, dia agak takut. Tetapi hanya beberapa hari sebelumnya, dia telah menjadi Kaisar Suci tanpa tani, jadi dia tidak takut dengan Kaisar Suci tingkat tinggi lagi, dan dia berani memenjarakan Bodhidharma. Dia telah menunggu hari ketika dia akan bisa membunuh Lin Feng. Lin Feng mengerti cara berpikir Disu. Dia hanya tersenyum dingin. Disu jelas tidak memiliki akses ke semua jenis saluran komunikasi. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng telah menjadi Kaisar Suci Tani setengah bulan yang lalu. Terlepas dari 2 pemimpin ilahi dan beberapa sage, tidak ada yang tahu tentang itu. Disu ingin membalas dendam karena Lin Feng telah dipermalukan berkali-kali sebelumnya. Tapi itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Berlutut, Lin Feng, dan mohon padaku untuk hidupmu. Aku mungkin mengampuni hidup kamu jika kamu melakukannya. Bagaimana menurutmu? Ejek Disu ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Karena semua jenis kekuatan Dao yang berbeda dan kekuatan terlarangnya, sulit untuk melihat tingkat budidaya Lin Feng. Dan Disu berada pada tingkat yang sama dengan Lin Feng. Kecuali Lin Feng mengambil inisiatif untuk menyerang atau mengungkapkan tingkat kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk melihatnya. Huff. Tetua Agung, dia tidak pernah mendengarkan. Aku akan menangkapnya terlebih dahulu, dan kemudian kamu dapat berbicara dengannya. Kata Moda muram. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Lin Feng. Lin Feng sedikit terkejut ketika dia melihat seberapa kuat Moda telah menjadi. Moda sudah memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Suci tingkat tinggi. Namun, menyerang Lin Feng dengan tingkat kultivasi seperti itu datang untuk mencoba hal yang mustahil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuka mulut kotor kamu di sini, kencing. Teriak Lin Feng dengan agresif. Dia terdengar seperti seekor naga. Semua orang bergidik ketakutan setengah mil di sekitar. Mereka yang tidak kuat mundur secara naluriah. Bahkan Disu mengerang kesakitan saat jantungnya berkedut. Kamu, bagaimana itu mungkin? Disu heran dan terkejut.
Lin Feng telah menjadi kaisar suci tanpa dosa juga. Moda bahkan lebih heran dan takut. Dia menyesal bahwa dia tidak bersembunyi dari Lin Feng. Ada ledakan kekuatan, dan Moda jatuh dari langit seperti daun patah. Dia jatuh melalui atap sebuah paviliun, roboh dan kemudian jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat selembar kertas. Huff, potongan sampah, kata Disu ketika dia melihat Moda dikalahkan dengan mudah. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Aku terkejut bahwa kamu juga menjadi kaisar suci Peerless, tapi aku akan menunjukkan kepadamu bahwa perbedaan antara kamu dan aku masih besar. Penyucian dunia, teriak Disu dengan marah. Wajahnya memucat dan kinya menjadi aneh. Penggarap biasa tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Lampu putih mulai berkedip, seolah dia menghunuskan pedang. Lampu terkondensasi, kekuatan bumi dan langit berkumpul di lampu-lampu itu. Pemurnian dunia, teknik suci terlarang. Kata-kata itu muncul di otak Lin Feng, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengatakannya dengan keras. Lin Feng kaget. Orang biasa tidak memiliki akses ke keterampilan dan teknik seperti itu. Biasanya, para peladang yang memiliki akses ke keterampilan dan teknik seperti itu sudah menjadi kaisar Roh Kudus. Namun, Disu telah mendapatkan satu dan Lin Feng tidak tahu caranya. Tapi Lin Feng tidak takut. Jika Disu adalah kaisar Roh Kudus, itu akan berbeda, tetapi mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Kekuatan terlarang, pergi, teriak Lin Feng, mengangkat tangannya. Iblis Ki dan kekuatan terlarang bergabung bersama, dan berubah menjadi lubang hitam. Lin Feng meninju dengan menangis. Meskipun itu adalah serangan sederhana, itu datang dari Lin Feng. Mati, teriak Disu dengan marah. Dia sangat marah. Lin Feng terus mempermalukan dan mengancamnya. Semua yang dia pikirkan saat itu adalah membunuh Lin Feng, dan menghancurkan tubuh terlarang. Namun, itu tidak sesederhana itu. Lin Feng dan Disu bertabrakan beberapa kali di langit. Lampu putih serangan World Purification terus menyala. Lin Feng terus melepaskan pukulan raksasa. Dia tampak seperti iblis jahat yang bertarung melawan makhluk surgawi. Pukulan iblis Lin Feng sudah cukup untuk menahan serangan penyucian dunia celestial. Boom, boom, boom. Energi mereka menciptakan gelombang kejut dan membawa segalanya lusinan Li di sekitar mereka. Banyak bangunan runtuh. Penanam yang lemah akhirnya terluka parah. Serangan pemurnian dunia dan pukulan iblis akhirnya menghilang, dan energi tersebar. Semua orang menatap Lin Feng dan Disu, mulut mereka terbuka lebar. Mereka terdiam. Lin Feng tampak dingin dan terlepas. Disu benar-benar ingin membantai dia. Kamu kalah. Berikan aku kunci untuk membuka sel guru Bodhidharma, atau aku tidak akan berbelas kasih seperti saat ini, kata Lin Feng. Disu tampak pucat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan gelap, lalu meninju tanah dengan marah. Dia secara tidak sengaja menemukan serangan yang terlupakan dan terlarang, tetapi dia bukan Kaisar Roh Kudus. Dia berharap itu akan membantunya menjadi Kaisar Roh Kudus, tapi sekarang Lin Feng merusak rencananya. Dia sangat marah. Dia tidak cukup kuat untuk membunuh Lin Feng. Sebaliknya, dia dipermalukan sekali lagi. Apa yang kamu lakukan padaku hari ini, aku akan mengembalikannya 100 kali lebih buruk. Huff, teriak Disu dengan marah, sebelum dia menghilang dari Sekte Dewa. Dia adalah pemimpin tetua tertinggi dan dengan demikian para dewa sekte, tetapi sekarang dia memutuskan untuk meninggalkan sekte. Dia ingin fokus pada kultivasi, mengalahkan Lin Feng dan mendapatkan kembali wajahnya. Lin Feng menyaksikan Disu menghilang. Dia agak malu. Dia tidak cukup kuat untuk membunuhnya, tetapi dia telah memaksa Disu untuk pergi. Itu hal yang baik. Jika Lin Feng bisa membunuh Disu, dia akan melakukannya. Dia tidak perlu berbelas kasih kepada seseorang yang mungkin akan menyebabkan masalah baginya di masa depan. Lin Feng batuk darah. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memaksa Moda untuk memimpin jalan ke sel Bodhidharma. Bab 186, Aku akan menghancurkan langit jika kamu terus, subscribe Penatua. Sekarang Moda tahu betapa kuatnya Lin Feng, dia tidak merasa marah atau terhina lagi, karena Lin Feng jelas telah melampaui dirinya. Tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak akan membantunya melampaui dan mengalahkan Lin Feng. Lin Feng sangat berbakat dan kecepatan kultivasinya luar biasa, pikir Moda. Moda membawa Lin Feng ke Live and Death Stage. Dia memberitahu Lin Feng bahwa Disu telah memenjarakan Bodhidharma di belakang panggung. Lin Feng sangat marah, matanya menyala. Kemarahannya begitu jelas sehingga orang-orang di sekitarnya merasa terancam dan mengawasi dengan cermat. Moda bergidik ketakutan, wajahnya pucat. Dia menghilang dari bidang visi Lin Feng. Lin Feng berdiri di sana di luar gedung panggung itu. Dia memandang panggung abu-abu. Baunya seperti kematian di sekitar panggung. Namun, Lin Feng tidak takut. Siapa yang berani menyebabkan masalah di tahap hidup dan mati? Tanya seseorang ketika Lin Feng memasuki gedung. Suara mereka bergema di seluruh sekte. Meskipun panggung hidup dan mati disebut panggung hidup dan mati, itu bukan panggung pertunjukan biasa.
Panjangnya beberapa ribu meter, sebesar gunung, satu-satunya perbedaan adalah bagian atasnya datar. Seorang lelaki tua muncul di atas panggung, dia tampak seperti jiwa yang berkeliaran. Dia mengenakan jubah hitam dan dikelilingi oleh kematian Qi. Siapa kamu, Tuan? Lin Feng tahu bahwa orang yang mengelola tahap hidup dan mati harus memiliki peringkat tinggi, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Aku seorang patriark sekte dewa. Siapa kamu? Tanya lelaki tua itu dengan marah. Dia bisa melihat seberapa kuat Lin Feng, seorang kaisar suci tanpa tani, dan dengan kekuatan seperti itu orang tua itu tetap waspada. Aku Lin Feng dari sekte dewa, tetua tertinggi dewa sekte, putra suci dari kuil suci, jawab Lin Feng, tersenyum tipis. Meskipun Lin Feng tidak peduli dengan pangkat dan gelar, bagi kebanyakan orang, terutama orang tua, mereka sangat penting. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Feng mengatakan itu, ekspresi pria tua itu berubah. Dia memandang Lin Feng dengan hormat dan menangkupkan tinjunya. Salam, anak dewa. Tuan, tidak perlu bersikap sopan. Aku datang untuk menemui seorang guru. Aku harap kamu dapat membantu aku menemukannya, kata Lin Feng kepada pria tua itu dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin membuang waktu. Dia ingin menyelamatkan Bodhidharma sesegera mungkin. Orang tua itu sedikit terkejut dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Bodhidharma? Orang itu adalah ancaman bagi keamanan sekte. Dia adalah penjahat yang tak tahu malu. Petik 2. Apa? Penjahat yang tak tahu malu? Lin Feng tidak mengerti. Orang tua itu mungkin tidak berpikir sendiri, Disu mungkin mengatakan itu padanya. Berpikir tentang itu, Lin Feng membenci Disu bahkan lebih. Tuan, Disu memberitahumu, kan? Tanya Lin Feng dengan cemberut. Pria tua itu mengangguk, memang. Tetua tertinggi Disu mengatakan bahwa dia adalah pelaku yang mengerikan, tetapi kamu. Petik 2. Pria tua itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Lin Feng tahu apa yang ingin dia katakan. Dia menjawab, dia adalah salah satu orang yang paling aku hormati di sekte dewa. Dia adalah pilar sekte, jangan percaya dengan apa yang dikatakan Disu. Petik 2. Mengapa? Tanya lelaki tua itu. Karena Disu sudah meninggalkan sekte dewa. Dia bukan anggota sekte dewa lagi, jelas Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Pria tua itu mengerutkan kening seolah baru menyadari sesuatu. Dia perlahan mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan pergi dan membebaskannya. Aku percaya kamu. Meskipun dia seorang kultivator iblis, dia terlihat seperti orang yang benar. Sebenarnya, aku tidak punya pilihan selain mendengarkan tetua tertinggi Disu. Tolong maafkan aku, kata lelaki tua itu, dengan ragu menepuk tinjunya. Lin Feng mengangguk dan tetap diam. Dia mengikuti lelaki tua itu ke suatu tempat di tahap hidup dan mati, di mana Bodhidharma terikat pada 8 rantai tungsten. Tubuhnya berlumuran darah, beberapa tulang putihnya bahkan terlihat. Dia hanya mengenakan setengah topengnya yang rusak. Ketika Lin Feng melihat itu, dia bahkan lebih marah, dan ingin menghancurkan Disu untuk menempelkannya. Namun, itu tidak mungkin. Yang mulia, dia diikat dengan belenggu tungsten, mereka sangat solid dan mereka menarik kilat Qi. Dia terluka parah, karena dia sudah diikat selama seminggu, jelas pria tua itu perlahan. Saat dia berbicara, langit menjadi gelap. Kilat emas turun dan membombardir daerah itu. Pria tua itu bersembunyi di balik tahap hidup dan mati. Dia adalah jiwa yang mengembara, dan jika dia dipukul, dia mungkin menghilang, atau setidaknya terluka parah. Bodhidharma perlahan membuka matanya dan tertawa. Dia tampak sedih. Haha, Disu, kamu mencoba mencemari hatiku, tetapi kamu tidak bisa karena aku benar. Haha. Ayo, kekuatan kilat. Sudah 7 hari, apalagi yang bisa terjadi? Kata Bodhidharma. Dia terdengar seperti menantang surga. Qi yang menakutkan mengelilingi seluruh tahap hidup dan mati, dan semua orang berlutut. Pria tua itu tidak tahu lagi harus bersembunyi di mana. Lin Feng berada di puncak Life and Death Stage, dia bisa melihat kilat emas menabrak tubuh Bodhidharma. Tubuh Bodhidharma bisa meledak kapan saja. Ekspresi Bodhidharma telah berubah. Ini adalah serangan kilat paling menakutkan yang pernah dideritanya sejauh ini. Dia mungkin akan mati. Dia sedih karena dia tidak bisa melihat Lin Feng untuk terakhir kalinya. Bocah kecil, aku pergi, kata Bodhidharma, menutup matanya dan menunggu kematian. Setelah beberapa detik, dia menyadari tidak ada yang terjadi. Dia tidak merasakan serangan apapun yang membombardirnya. Dia pikir dia menjadi lumpuh dan tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Bodhidharma membuka matanya, tidak mengerti. Ketika dia melakukannya, dia heran, karena yang bisa dia lihat hanyalah Lin Feng, lengannya di udara, energi iblis bergulung-guling di sekelilingnya, jubahnya berkibar-kibar ditiup angin. Kekuatan menyerapnya adalah menghancurkan petir emas. Jika kamu kembali, aku akan menghancurkan langit dan tidak akan ada kilat lagi, kencing. Kesal, suaranya bergema, seperti naga yang marah. Semua orang mendengar suaranya, dari puncak gunung Gadli dan jauh di pegunungan. Ardor dan tekad memenuhi hati beberapa orang.
Bodhidharma menatap kosong ke arah pemuda di depannya, Lin Feng, murid favoritnya. Lin Feng sudah sangat kuat, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Lightnings tersebar. Jika mereka kembali, Lin Feng akan menghancurkan langit. Semuanya kembali normal saat iblis Ki Lin Feng bubar. Orang tua itu melihat semua ini dari jauh. Dia menelan ludah, kagum dengan kekuatan Lin Feng. Orang biasa tidak bisa mengatakan hal yang luar biasa. Apakah kuil suci daerah supranatural akan bangkit? Bisik pria tua itu. Bab 187, Bepergian Dunia. Subscribe Penatua. Lin Feng membuka ikatan Bodhidharma dengan satu tangan. Belenggu tungsten yang keras pecah dengan mudah. Bodhidharma terpana, tetapi dia juga sangat terguncang. Lin Feng akhirnya menjadi cukup kuat. Lin Feng mengambil kendaraannya dan membawa Bodhidharma kembali ke istana pria itu. Orang jiwa tua menyaksikan Lin Feng menghilang di kejauhan dan tersenyum. Saat-saat kemakmuran mungkin mulai untuk kuil suci. Bocah kecil, semoga sukses. Kata lelaki berjiwa tua itu, tersenyum sabar. Lalu dia berjalan pergi, meninggalkan tahap hidup dan mati. Lin Feng dan Bodhidharma kembali ke dunia kecil. Lin Feng mengirimkan beberapa iblis ki ke Bodhidharma untuk membantunya menyembuhkan. Dalam setengah hari, dia keluar dari bahaya dan hampir pulih sepenuhnya. Tuan Bodhidharma, aku pergi, kata Lin Feng kepada Bodhidharma, yang wajahnya sekarang terlihat. Dia tampak menakutkan, tetapi Lin Feng tidak keberatan. Pergi wilayah iblis dan lihat istrimu. Hehe, kata Bodhidharma, tersenyum lebar. Lin Feng bahkan tidak selesai berbicara, jadi dia terkejut. Tuan, kamu. Aku dari daerah Demon. The Great Elder of the Demon Region adalah guruku. Guru-guruku adalah Maradeva, kata Bodhidharma dengan bangga. Lin Feng tercengang, dan tiba-tiba mengerti. Tuan, kamu dari daerah iblis. Mengapa kamu bergabung dengan kuil suci daerah supranatural? Lin Feng tidak mengerti. Bodhidharma sudah menjadi murid dari daerah iblis, mengapa dia datang ke daerah supranatural? Tidak ada aturan di wilayah Demon yang mengatakan kami tidak diizinkan pergi ke wilayah lain. Aku bepergian dan berhenti di Sekte Dewa. Tapi kami tetap berhubungan. Mereka bahkan tahu aku dipenjara dalam tahap hidup dan mati. Jika tidak, bagaimana mungkin Disu memenjarakan aku? Dia mungkin seorang kaisar suci tanpa tani, tetapi guru aku adalah seorang kultivator dari lapisan kaisar roh kudus ketiga. Aku membiarkan Disu menangkap dan memenjarakanku karena kamu. Aku ingin memberi kamu alasan untuk membunuhnya. Kamu adalah musuh bebuyutan. Salah satu dari kalian harus mati, dan aku harap itu akan menjadi dia. Aku ingin memberi kamu alasan untuk membunuhnya. Awalnya, dia bukan kaisar suci Peerless, dia adalah kaisar suci tingkat tinggi. Aku tidak mengira dia akan menerobos dengan begitu cepat. Aku tidak tahu di mana dia menemukan teknik terlarang itu. Dan kemudian aku kehilangan kontak dengan wilayah iblis, tetapi kamu kembali. Meskipun kamu tidak berhasil membunuhnya, setidaknya kamu melukainya. Dia cukup licik. Dia bisa menyergapmu kapan saja. Kamu tidak punya pilihan selain tetap waspada, kata Bodhidharma dengan geram. Lin Feng mengangguk. Dia tahu hal-hal itu. Disu licik dan tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Tuan, aku ingin berkeliling dunia dan dengan cepat menjadi kaisar roh kudus. Lalu aku akan pergi ke wilayah Demon, kata Lin Feng tegas. Dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi kaisar roh kudus. Lin Feng yakin dia tidak perlu terlalu lama sebelum berhasil. Bodhidharma mengangguk. Dia tahu banyak tentang Lin Feng, leluhurnya telah memberinya kabar. Orang tua itu menyukai Lin Feng, dan ingin mengajarinya lebih banyak tentang kultivasi. Tentu saja, Lin Feng harus menjadi cukup kuat dulu. Bakat adalah satu hal, tetapi jika suatu hari, Lin Feng berhenti menjadi lebih kuat, iblis tua itu tidak mau mengajari dia apapun. Tapi Bodhidharma menyukai Lin Feng. Dia awalnya ingin dia menjadi murid utamanya, tapi sekarang dia terlalu kuat. Lin Feng, kamu bisa pergi. Kamu akan mencapai puncak di benua dewa. Daerah perak, wilayah iblis, wilayah spiritual, dan wilayah supranatural hanya beberapa di antara 100. Mungkin kamu tidak tahu itu. Tidak hanya ada 100 daerah di benua para dewa, ada juga banyak kerajaan yang kuat, sekte, dunia, dan sebagainya. Beberapa dari mereka bahkan lebih mengerikan daripada daerah. Karena itu, bepergian, mengumpulkan pengalaman, dan menjadi kaisar roh kudus. Lalu pergi ke wilayah Demon dan bawa istrimu kembali. Ketika kamu pergi dan melihat orang tua dari daerah iblis, dia akan memberi kamu banyak hal. Selamat tinggal, Lin Feng, kata Bodhidharma, menangkupkan tinjunya. Lin Feng tahu apa yang dimaksud Bodhidharma. Lin Feng mengucapkan selamat tinggal pada guru Bodhidharma dan pergi, menghilang dari dunia kecil Bodhidharma. Bodhidharma tersenyum dengan tenang dan merenung, mungkin kamu tidak mengetahuinya, tapi kami dari dunia yang sama. Keesokan harinya, Lin Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari kuil suci daerah supranatural dan pergi sendiri. Dia meninggalkan Duan Xinye dan Qiu Yuesin dengan pemimpin ilahi. Dia akan bisa melindungi mereka, mereka akan aman di kuil.
Hou Qinglin memutuskan untuk menunggu Jun Moshi. Dia telah menerima pesan dari jimat Jun Moshi yang mengatakan dia ada di dekatnya. Yuan Fei ingin bepergian dengan Lin Feng, tapi dia belum menjadi kaisar suci tanpa tanding, jadi kakeknya, Kaisar Kera Besar, telah melarangnya. Yuan Fei harus patuh, tapi dia memberitahu Lin Feng bahwa dia akan bergabung dengannya segera setelah dia berhasil menembus lapisan Kaisar Suci Peerless. Lin Feng diterima, tentu saja. Lin Feng agak sedih karena dia tidak bisa melihat Huo. Dia tidak tahu di mana dia berada. Ketika dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sage Huo, dia melihat Sage Huo terlihat agak muram dan serius, jadi dia tidak bertanya tentang Huo. Tuan Savage, pemimpin ilahi, selamat tinggal, kata Lin Feng, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia berbalik dan pergi. Di jalan keluar, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Iblis Ox, Humo, Song Zhuang, dan yang lainnya. Lin Feng tidak merasa ingin pergi, tetapi dunia ini besar dan bepergian adalah keharusan untuk menjadi lebih kuat. Dia akhirnya bisa bepergian sendiri tanpa harus khawatir. Dia harus bergantung hanya pada dirinya sendiri di benua dewa. Banyak orang sedih dengan kepergiannya, tetapi semua orang tahu bahwa bepergian diperlukan. Lin Feng adalah putra Tuhan kita sekarang. Tidak peduli seberapa jauh dia adalah salah satu dari kita. Bisik sang pemimpin ilahi. Tuan Savage mengangguk. Tidak peduli seberapa jauh Lin Feng, dia adalah anggota kuil suci daerah supranatural. Itu tidak akan berubah. Beberapa teman dekatnya masih di sini. Ayo pergi, desah Song Zhuang kepada orang-orang yang bersamanya. Huo berada di istana Sage Huo. Dia berada di kamarnya, duduk di kursi di depan jendela. Dia tampak bingung ketika dia melihat keluar jendela. Angin bertiup di luar, ada pohon di depan jendelanya, dahan-dahannya terus mengetuk kaca. Ada derit ketika seseorang membuka pintu Huo. Sage Huo masuk. Dia melihat putrinya dan menghela nafas, mencatat betapa pucat dan sedihnya dia. Lin Feng mengatakan padaku untuk memberikanmu surat ini, putriku. Sage Huo menggelengkan kepalanya dan meletakkan surat itu di atas mejanya sebelum diam-diam pergi. Lin Feng telah memberitahunya untuk memberikan surat itu secara telepati sebelum pergi. Dia meninggalkan surat di depan pintu istana di luar. Sage Huo telah menemukannya ketika kembali. Huo tampak sangat sedih. Dia melihat surat itu sebentar, dan tidak menemukan keberanian untuk membukanya. Hati-hati, Lin Feng. Huo berjalan ke surat itu, dan mengambilnya, tetapi tidak membukanya. Dia takut jika dia membukanya, dia akan belajar sesuatu yang akan membuatnya kehilangan harapan. Dia ingin terus berharap. Bab 188, Huba, Subscribe Penatua. Lin Feng meninggalkan daerah supranatural. Namun, kali ini, ia bepergian tanpa tujuan target dalam pikiran. Dia hanya berkeliaran. Namun, dia memiliki tujuan penting dalam pikirannya. Dia ingin menjadi Kaisar Roh Kudus secepat mungkin. Dia berada di pesawat ulang-aliknya, dan tidak berhenti selama 10 hari, menuju lebih jauh dan lebih jauh dari daerah supranatural. Di depannya, hanya ada pegunungan, dan banyak air terjun. Lin Feng tidak melihat ada pembudidaya yang kuat di sini. Sebenarnya, dia tidak melihat siapapun. Dia hanya melihat hutan zamrud, air terjun, dan lembah hijau. Lin Feng tidak memiliki seluruh peta benua para dewa, jadi dia tidak tahu di mana dia berada. Dia menemukan sebuah gua tanpa siapapun di dalamnya. Gua itu sederhana dan kasar. Hanya ada batu besar. Lin Feng menggunakannya sebagai tempat tidur untuk beristirahat. Dia mengumpulkan beberapa kayu bakar dan membuat api di gua, menghangatkannya dengan baik. Pada tingkat kultivasinya, Lin Feng bisa tahan suhu ekstrim, seperti ribuan dan ribuan derajat di bawah atau di atas titik beku. Namun, ia terbiasa melakukan beberapa hal yang dilakukan orang biasa. Aku bukan kaisar suci tanpa tani. Aku ingin menjadi kaisar Roh Kudus, tetapi itu tidak mudah. Jangan sesederhana memahami kekuatan Dao. Butuh pemimpin Gadli wilayah perak 300 tahun untuk menjadi kaisar Roh Kudus, dan pemimpin Gadli kita menjadi satu dalam waktu kurang dari 200 tahun. Dia lebih berbakat daripada pemimpin ilahi wilayah perak. Tapi jika aku suka mereka, aku harus menunggu selama ratusan tahun. Apakah aku menginginkan itu? Tanya Lin Feng keras-keras, mengerutkan kening. Dia terburu-buru. Dia tidak suka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk satu hal. Dia sabar, tetapi kesabarannya terbatas. Lin Feng yakin bahwa tidak ada yang seberani dan berbakat seperti dia. Namun, itu tidak berguna baginya akhir-akhir ini. Dia hampir merasa putus asa. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lin Feng menjadi sangat marah sehingga ia mulai melepaskan iblis Qi. Tapi kemudian dia ingat Meng Qing dan tenang. Tidak perlu bagi aku untuk berpikir terlalu banyak. Aku harus melanjutkan perjalanan dan membiarkan alam mengambil jalurnya. Aku akan berangkat besok, pikir Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Qi menyilangkan kakinya di atas batu besar dan bermeditasi. Di luar gelap, udara segar dan dingin dari luar masuk ke dalam gua. Rasanya enak menghirup udara segar seperti itu.
Waktu berlalu, Lin Feng lupa tentang segalanya. Dia mulai menikmati kedamaian dan ketenangan di sana. Rasanya seperti menjadi bagian dari alam, seperti air, atau pohon. Lin Feng lupa segalanya, dia merasa seolah-olah dia adalah bagian dari hutan zamrud yang tak terbatas. Halo, kamu manusia, selamat datang, kamu harus dari jauh. Petik 2. Tiba-tiba, Lin Feng mendengar suara yang manis dan rapuh. Bahkan bisa disebut menyihir. Lin Feng bisa melihat kastil, semua hijau zamrud. Itu tampak seperti perpaduan antara hutan dan laut. Ada banyak elf tentang hal itu. Beberapa dari mereka tampak seperti bola kristal. Beberapa dari mereka memiliki tubuh ikan dan meledakkan gelembung warna-warni. Lin Feng memiliki kesan dia sedang melihat kartun, dan harus melindungi pikirannya. Dia menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas kesadarannya. Lin Feng tidak ingin melihat kartun ini, dia terpaksa. Manusia, selamat datang di wilayah binatang, kata suara lembut dan lembut. Lin Feng gugup, sampai dia melihat dari mana suara itu berasal. Itu adalah makhluk kecil 30 cm. Itu terlihat lucu, seperti kristal air, dan dikelilingi oleh gelembung. Mulutnya yang kecil berwarna merah dan menggemaskan. Lin Feng belum pernah melihat makhluk seperti itu. Dia telah melihat iblis, zombie, mayat hidup, tetapi dia belum pernah melihat makhluk seperti itu. Mengapa kamu menaruh kesadaran aku dalam hal ini? Tanya Lin Feng dengan tenang. Peri itu sepertinya tidak ingin menyakitinya, tetapi dia tetap waspada. Peri itu agak terkejut, itu melambai dan berkata dengan lembut, karena kamu datang ke kesadaran aku. Aku sadar, Lin Feng tidak mengerti. Kapan dia? Mungkinkah itu? Berpikir tentang itu, Lin Feng melirik dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Manusia, mengapa kamu memiliki 2 tangan? Tanya peri itu. Dia memiliki 4 tangan, semua melambai padanya. Karena aku manusia, jawab Lin Feng sederhana. Dia ingin mengambil kembali kendali atas kesadarannya dan meninggalkan tempat ini. Mengapa detak jantungmu semakin cepat, manusia? Kakek aku mengatakan bahwa ketika anak-anak khawatir, mereka tidak bisa menjadi lebih kuat. Ini konsep yang sederhana, tetapi kamu tidak memahaminya, kamu bodoh. Hehe, kata peri itu ketika dia melihat Lin Feng tampak khawatir. Dia kemudian tertawa mengejek. Dia tidak bermaksud buruk, dia hanya bercanda. Namun, menurut pendapat Lin Feng, dia adalah seorang kritikus yang keras. Memang, mengapa dia gugup? Apakah dia takut dia tidak akan menjadi Kaisar Roh Kudus? Apakah dia khawatir dengan orang-orang yang dicintainya dan teman-temannya? Apakah dia takut dengan masa depannya dalam hal kultivasi? Kembali di Sui Yue, dia adalah seorang pembudidaya kecil-kecil dari lapisan Qi. Kemudian dia telah meninggalkan benua 9 awan dan telah berhasil datang ke benua dewa. Sekarang dia adalah Kaisar Suci tak bertani, dia sudah dianggap sebagai pembudidaya yang kuat di sini. Kenapa dia khawatir? Menjadi lebih kuat bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, itu adalah proses langkah demi langkah. Kenapa dia gugup? Lin Feng bermeditasi. Pertempuran dimulai dalam pikirannya, tentang gagasan dan konsep. Kemudian dia mendengar suara lembut dan lembut elf itu lagi. Namaku Huba, siapa namamu, manusia? Petik 2. Catatan penatua, aku tahu bahwa peri populer, jadi aku memutuskan untuk memperkenalkan Huba. Aku pikir akan menyenangkan untuk memperkenalkan peri di PMG. Aku tidak ingin fokus pada level kultivasi sepanjang waktu, agak nggak mudah untuk melakukan itu. Lanjutkan mendengar dengan seksama dan biarkan diri kamu tenggelam dalam cerita. Kamu akan mempelajari semua yang kamu butuhkan pada waktunya. Bab 189, Kunci Menuju Wilayah Binatang, Subscribe Penatua. Namaku Lin Feng, jawab Lin Feng. Suara indah Huba menyela pikirannya, tapi dia tidak merasa tidak aman. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Dia menyadari dia selalu gugup akhir-akhir ini karena dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Dia terkadang merasa kehabisan nafas. Disu telah melarikan diri dan Luo Chen melarikan diri dengan panik. Lin Feng tidak merasa aman karena mereka. Selain musuh, ada orang-orang yang tidak dia mengerti dengan baik, seperti pemimpin yang saleh dan tuan waktu. Mereka sulit dimengerti. Lalu ada orang yang dia pedulikan, Meng Qing, Yu Yu, orang tuanya, King Feng, Yiren Lei, Yan Di. Dia punya banyak musuh, banyak teman, banyak kekasih. Itu juga berarti banyak tanggung jawab. Namun, dia harus berhenti memikirkan semua hal itu. Dia harus santai, jadi dia hati-hati mendengarkan Huba, peri kecil. Huba membawa secangkir teh ke Lin Feng. Rasanya enak minum teh dan bersantai. Huba, kamu bilang aku datang ke kesadaranmu dulu. Tanya Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Huba mengangguk dan menyilangkan keempat tangannya, tersenyum manis. Tentu saja, kamu yang pertama. Dan karena kamu berhasil melakukan itu, aku ingin memberi kamu sesuatu yang serupa, kata Huba. Dia menjabat tangannya dengan sangat cepat. Lin Feng bahkan tidak bisa mengikuti dengan tangannya dengan matanya. Baiklah, untukmu. Hehe. Lengan Huba berhenti bergerak. Dia mengambil kunci putih.
Itu tidak sebesar itu, seukuran jarinya, tapi itu mengandung ki binatang yang manis. Kunci hitam sebesar yang lain muncul, ki binatang di atasnya sedikit lebih tebal. Dua kunci menyatu bersama dan berubah menjadi kunci hitam dan putih. Lin Feng mengambil kunci, ki binatang di dalam luar biasa. Itu tidak lebih lemah dari iblis ki-nya. Itu adalah kunci menuju wilayah bis. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu perlu kunci ini. Tubuh asliku akan muncul dan aku akan mengajakmu jalan-jalan. Itu janji. Petik 2. Aku harus bangun. Sampai jumpa. Bye-bye, manusia. Petik 2. Siapa namamu lagi? Lin Feng. Jawab Lin Feng, tersenyum dengan sabar. Siluet Huba kabur dan dia menghilang. Lin Feng merasa pusing. Dia menggaruk kepalanya dan membuka matanya, menyadari dia masih di atas batu. Di luar sangat cerah. Rasanya seperti mimpi, sulit dijelaskan. Lin Feng tahu itu bukan mimpi, karena dia dengan kuat memegang kunci, dan Hu Baqi ada di sana. Kunci menuju wilayah bis, tanya Lin Feng pada dirinya sendiri. Dia berdiri dan meninggalkan gua. Matahari tinggi di udara, hutan itu tak terbatas, dan Lin Feng naik tinggi di udara. Dia merasa baik, bebas dari hambatan, dan bahagia. Dia tidak merasa gugup lagi. Interaksi antara surga dan umat manusia benar-benar baik untuk bersantai dan melupakan kekhawatiran seseorang, pikir Lin Feng sambil tersenyum. Dia merasa bersyukur kepada Huba, dia membantunya santai. Dia bertanya-tanya apakah dia terlihat berbeda dalam kenyataan. Wilayah bis. Apakah aku di bis Regen? Pikir Lin Feng tersenyum dan menatap ke kejauhan. Ada gunung dan lembah zamrud di mana-mana. Karena seperti itu, pasti ada binatang buas di sini. Aku akan melihat, pikir Lin Feng, menuju ke kedalaman pegunungan menggunakan shuttle-nya. Seperti yang diharapkan, setelah 100 li, Lin Feng mendengar beberapa suara. Dia bahkan memperhatikan beberapa bangunan aneh, yang tidak mencapai 2 meter. Beberapa dari mereka bahkan tingginya kurang dari 1 meter. Bangunan-bangunan itu tampak seperti jamur. Mereka terbuat dari cabang dan rumput. Seperti yang diharapkan, ini adalah wilayah binatang buas, tetapi binatang buas di sini tidak menakutkan. Apakah itu mungkin? Pikir Lin Feng. Dia telah melihat Huba, yang terlalu imut, dan sekarang bangunan-bangunan ini juga tampak menggemaskan. Dia tidak mengerti, tapi dia merasa geli. Lin Feng mendarat di rumput dan menatap sebuah rumah kecil. Dia sudah bisa melihat binatang buas di dalamnya. Binatang buas di sana berbeda dari Huba. Salah satunya adalah binatang buas pohon, yang sedikit lebih tinggi dari 1 meter. Ada beberapa binatang buas juga. Manusia, oh my, ada manusia. Mungkinkah manusia tidak ingin mematuhi perjanjian yang kami sepakati pada masa itu? Pergi dan beritahu kepala. Petik 2. Ketika kelompok binatang melihat Lin Feng, mereka menjadi panik, dan mereka semua melarikan diri. Lin Feng hanya berkedip dengan bodoh. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua binatang buas menghilang. Apa? Lin Feng tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa binatang buas itu takut pada manusia? Lin Feng berpikir ketika tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan dia hampir jatuh, suara gemuruh menyebar di udara. Lin Feng mengangkat matanya dan melihat elf pohon raksasa datang ke arahnya. Itu memiliki kaki raksasa dan berat, yang sebenarnya adalah belalainya. Perlahan-lahan berjalan menuju Lin Feng. Manusia, tolong pergi, kata elf pohon dengan suara gemuruh. Lin Feng sama sekali tidak merasa terancam, karena peri pohon itu sangat lemah, seorang kaisar suci tingkat rendah. Lin Feng adalah kaisar suci peerless, dia tidak takut pada pohon itu. Pohon itu tidak berarti dia membahayakan. Itu hanya berusaha melindungi klannya. Ini adalah kunci yang diberikan Huba kepadaku, kata Lin Feng buru-buru. Aku punya kunci untuk pergi ke wilayah bis. Sini. Lin Feng bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya, kuncinya sudah ada di tangan pohon. Itu memeriksanya dan tampak agak takut. Kunci raja, manusia, dari mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Lin Feng awalnya berpikir semuanya akan baik-baik saja setelah memberikan kunci ke pohon itu, tetapi pohon itu sekarang tampak marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku melihat rajamu. Dia memberikannya kepada aku, jawab Lin Feng. Mustahil, raja telah tidur selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin raja kami memberi kamu kunci ini? Apakah semua manusia pembohong? Teriak pohon itu dengan geram. Banyak pohon hitam kecil bergerak mengelilingi Lin Feng. Lin Feng sedikit terkejut dan melirik semua pohon di sekitarnya. Aku benar-benar melihat rajamu. Dia bahkan mengatakan kepada aku bahwa namanya adalah Huba. Kata Lin Feng tidak sabar. Lin Feng tidak keberatan berkelahi jika pohon terus mengganggunya. Ketika pohon itu mendengar Lin Feng, itu bergetar. Huba, itulah raja kecil yang terbuat dari esensi raja. Di mana kamu melihat Huba? Petik 2. Bab 190, Kekacauan di Wilayah Binatang, Subscribe Penatua. Manusia, tolong beritahu kami benar-benar berterima kasih. Jika kamu melakukannya,
kami akan menjadi teman, kata pohon itu dengan tergesa-gesa ketika melihat Lin Feng tidak menjawab. Lin Feng bisa melihat bahwa pohon itu jujur, tetapi pada saat yang sama itu tampak khawatir, seolah-olah sesuatu akan terjadi di wilayah bis. Katakan padaku mengapa kamu begitu khawatir dulu. Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Lin Feng tidak bermaksud memberitahu mereka apapun kecuali pohon itu mengatakan yang sebenarnya. Ketika pohon tua mendengar nada tegas Lin Feng, pertama-tama ia tetap diam. Kemudian itu menghela napas dan melambaikan tangan, dan semua pohon kecil yang telah mengelilingi Lin Feng menghilang. Tolong ikut aku, kata pohon tua itu ke Lin Feng. Sungguh besar dan mengesankan melihat pohon berjalan. Lin Feng dan pohon itu akhirnya tiba di wilayah klan pohon. Siapa namamu? Tanya pohon tua itu pada Lin Feng. Lampu menyala dan pohon elf berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia mengenakan pakaian dengan warna yang sama seperti batang pohon. Lelaki tua itu juga memiliki janggut putih, dan dedaunan serta ranting di kepalanya. Nama aku Lin Feng, dan aku berasal dari daerah supranatural, kata Lin Feng dengan jujur. Ketika pohon itu mendengar Lin Feng, dia terkejut. Dia tampak malu dan tersenyum, teman kecil, kamu mungkin tidak tahu, tetapi pemimpin wilayah binatang buas sudah mati. Wilayah bis telah tenggelam dalam kekacauan. Itu dibagi menjadi berbagai wilayah dan klan. Sebagian karena fakta bahwa beberapa kelompok berpengaruh eksternal terlibat. Klan pohon tidak bisa berbuat banyak. Sejujurnya, kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi kelompok eksternal mungkin akan menyerang wilayah kami di beberapa titik, kata pohon tua. Dia tampak agak hancur dan sedih. Lin Feng terkejut. Apa hubungannya dengan Huba? Mengapa kamu begitu peduli tentang Huba? Tanya Lin Feng. Dia pikir dia sudah tahu jawabannya, tetapi dia ingin memastikan. Teman kecil, sejujurnya, kami mencari Huba. Setelah Raja meninggal, itu berubah menjadi peri menggunakan esensinya. Itu Huba, Raja baru kami. Tetapi klan lain tidak mengenali Raja baru, dan beberapa dari mereka mengusirnya dari kuil buas. Sejak Huba pergi, klan Tyrannosaurus mengendalikan wilayah. Semua klan binatang buas lainnya, seperti Grey Dragons, The Viper, Fire Phoenixes, dan sebagainya semuanya mengelola urusan mereka sendiri, terlepas dari kepentingan keseluruhan. Wilayah bis berada dalam keadaan kacau, kata pohon tua itu. Dia tampak sedih dan kecewa. Kembali pada hari-hari, semua klan hidup dalam harmoni di wilayah bis. Mereka dulu aman dan mampu melindungi diri dari manusia. Sepertinya Huba sengaja menghubungi aku, tapi mengapa, pikir Lin Feng. Dia tahu dia akan membutuhkan waktu sebelum bisa menjadi Kaisar Roh Kudus, jadi mengapa tidak menghabiskan waktu di wilayah bis. Dia berkeliling dunia tanpa tujuan tertentu dalam pikiran. Setiap hal yang dia lalui dapat bermanfaat untuk kultivasinya. Selain itu, dia yakin bahwa bertemu Huba adalah takdirnya. Jika dia melakukan hal-hal dengan benar, dia akan bisa berteman dengan Beast Regent. Semakin banyak teman yang dimilikinya di dunia, semakin mudah untuk membangun tiantai di benua ini. Lin Feng juga memiliki banyak binatang buas di Star World-nya. Dia akan bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Grey Dragon, Viper, dan Blue Green Ox semuanya cukup kuat. Teman kecil, karena kamu berhasil menghubungi Huba, itu berarti kamu tahu di mana dia berada. Jika tidak merepotkan, mungkin kamu bisa. Kata pohon tua, dia bersemangat. Sejujurnya, aku hanya berlatih kultivasi di alam, dan Huba menghubungi aku dan menyuruh aku untuk pergi dan menemukannya di wilayah binatang. Dia tidak memberitahu aku di mana dia berada. Oleh karena itu, aku tidak dapat memberitahu kamu di mana dia berada, kata Lin Feng jujur. Pohon tua itu tampak kecewa, dan mendesah. Wilayah bis telah tenggelam dalam keadaan kacau, orang melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Kapan itu akan berakhir? Pria tua itu bermain dengan janggutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak cukup kuat, dia hanya kaisar yang setengah suci. Di klan lain, ada kaisar suci tingkat tinggi dan kaisar suci peerless. Mungkin beberapa dari mereka bahkan telah menjadi kaisar Roh Kudus, seperti klan naga iblis. Tuan, jangan kehilangan harapan. Karena Huba menghubungi aku akan menemukannya. Kata Lin Feng, menghibur pria tua itu. Dia berdiri dan berjalan ke hutan, tampak berpikir. Tuan, beri aku kuncinya. Aku pikir aku bisa menggunakannya untuk menemukan Huba. Kata Lin Feng kepada orang tua itu. Orang tua itu mengangguk dan memberikan kunci hitam dan putih kembali ke Lin Feng. Lin Feng mengambil kunci dan menangkupkan tinjunya di tangannya yang lain di depan dadanya. Tuan, berhati-hatilah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Huba, dan kemudian aku akan kembali kepada kamu. Petik 2. Teman kecil, jika kamu bisa menemukan raja kami, aku akan berterima kasih, kata pria tua itu, menangkupkan tinjunya. Lin Feng pergi dan menghilang. Saat Lin Feng menghilang, ekspresi pria tua itu berubah. Dia tidak terlihat emosional lagi, dia tampak sangat marah. Pergi dan beritahu kepala klan naga iblis. Katakan padanya ada manusia di sini dan ada berita dari Huba. Katakan padanya untuk bersiap-siap. Lelaki tua itu dengan muram memesan beberapa pohon kecil.
Pohon-pohon kecil mengangguk dan pergi. Pohon tua itu menghilang. Tidak mungkin untuk mengetahui di mana dia sekarang, bahkan para pembudidaya yang kuat tidak dapat menemukannya dengan mudah. Ketika Lin Feng meninggalkan wilayah pohon itu, ia memiliki firasat buruk dan tetap waspada. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kunci. Dia tampak ragu-ragu, tetapi terus berjalan ke depan. Lin Feng ragu, tapi dia tidak yakin mengapa. Dia harus menemukan Huba dulu. Jika dia tidak menemukannya, dia berharap dia akan menghubungi dia menggunakan kesadarannya lagi, atau mungkin kuncinya akan membantunya menemukannya. Ada lembah di sana. Aku akan pergi dan melihat. Petik 2. Bab 191, Patung Batu Elf, Subscribe Penatua. Lin Feng berjalan ke lembah. Begitu dia tiba di sana, dia merasakan ruang dan waktu kekuatan Dao. Mungkin itu dunia kecil. Lin Feng yakin dia berada di dunia kecil sejak saat dia memasuki lembah. Dia tidak tahu milik siapa itu. Lin Feng tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia tetap tenang dan mencari beberapa bayangan, yang dia temukan di kaki batu besar di kaki tebing yang lebih tinggi di lembah. Meskipun Lin Feng tidak tahu bagaimana menggunakan kunci yang diberikan Baba padanya, dia bisa merasakan Ki Huba di dalamnya. Itu adalah ki peri yang sangat tebal. Oleh karena itu, Lin Feng mencari ki yang sama. Dengan begitu, dia mungkin bisa menemukan Huba. Sekarang, aku agak macet. Jika aku tidak mengambil risiko hidup aku atau setidaknya mengumpulkan pengalaman yang kuat, aku mungkin tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Roh Kudus. Karena aku berada di daerah bis, aku harus mencoba dan melihat apakah aku memiliki kesempatan untuk menerobos. Lalu aku akan pergi ke wilayah Demon. Petik 2. Wilayah Iblis adalah kelompok paling kuat di bagian timur benua dewa. Mungkin ada banyak Kaisar Roh Kudus di sana. Lin Feng ingin menjadi Kaisar Roh Kudus sebelum pergi ke sana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Lin Feng tahu bahwa wilayah iblis seperti itu, tetapi bagaimana jika dia pergi ke bagian barat, selatan, utara, atau bahkan pusat benua para dewa? Apa yang akan terjadi? Satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang terjadi adalah menjadi sangat kuat. Hanya dengan cara itu dia bisa selamat. Lin Feng duduk bersila di atas batu dan menatap ke kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa energi ruang dan waktu menjadi semakin kuat. Lin Feng mengerti kekuatan ruang dan waktu dengan sangat baik, jadi persepsinya akut ketika sampai pada itu. Atau mungkin dunia kecil ada di sana, pikirnya, tidak yakin. Dia melompat ke depan dan menatap ke kejauhan. Sangat cepat, Lin Feng mendarat di pohon kuno setinggi 100 meter. Ada cahaya putih di depan pohon, mengembun menjadi satu tempat dan beberapa suara halus di udara. Semua itu tampaknya terjadi secara alami. Lin Feng bisa merasakan ruang dan waktu kekuatan Dao yang sangat kuat muncul dari sana. Dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah pergi ke sana sendirian itu aman, tetapi kemudian dia ingat dia baru saja mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengambil risiko untuk menerobos. Ayo pergi dan lihat, pikir Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Mungkin dia akan menemukan sesuatu yang menarik. Lin Feng merilis beberapa ruang dan waktu Dao sendiri. Dia terkejut karena lampu putih langsung menghilang, dan pemandangan di depannya menjadi buram. Setelah beberapa detik, Lin Feng menyadari dia berdiri di atas batu raksasa. Langit putih, dan tanahnya hitam. Batu itu juga berwarna hitam. Di depan batu itu ada patung batu elf hitam dan putih. Tingginya setengah meter dan terlihat cukup lucu. Lin Feng memiliki kesan dia sudah melihatnya sebelumnya. Benar, dia benar-benar di sini, pikir Lin Feng, mengingat seperti apa rupa Huba. Patung itu persis sama. Yah, ada satu perbedaan kecil, itu adalah patung batu, itu tidak hidup. Tidak ada elf ki di sekitarnya. Tetapi malam sebelumnya, dalam kesadaran Huba, dia sangat hidup dan penuh vitalitas. Lin Feng mengambil kuncinya. Dia bisa merasakan bahwa ada hubungan yang dalam antara kunci dan patung itu. Lin Feng mengambil beberapa langkah menuju patung itu. Dia membalikkannya dan menemukan lubang kecil di bagian belakang patung, dan kunci yang sepertinya cocok untuknya. Aku mengerti, dia membutuhkan aku untuk membuka segel, pikir Lin Feng. Dia akhirnya mengerti. Lin Feng segera mengangkat kunci dan meletakkannya di belakang patung. Sangat pas. Patung itu tiba-tiba berubah dan binatang buas besar ki mengisi udara di sekelilingnya sebelum kondensasi. Lin Feng merasakannya segera. Pada saat itu, patung di depannya juga berubah. Perlahan-lahan mulai bergetar dan retak. Peri elf yang muncul darinya semakin padat. Lin Feng mengenali Ki Huba. Seperti yang diharapkan, dia bangun. Gumam Lin Feng, tersenyum tipis. Ketika patung itu benar-benar pecah, Lin Feng melihat penampilannya yang sebenarnya. Namun, pada saat itu, Lin Feng mengerang kesakitan. Dia merasakan kekuatan berat yang membuatnya merasa pusing, seolah-olah dia kehabisan napas dan hampir pingsan. Tubuh nyata Huba muncul di depan Lin Feng, tapi ada bahaya juga. Lin Feng tidak punya waktu untuk melihat seperti apa dia sebenarnya,
dia langsung menempatkannya di dunianya yang kecil dan melepaskan kekuatan kecepatan serta kekuatan ruang dan waktu untuk meninggalkan dunia kecil dan kembali ke lembah. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat binatang buas di sekitarnya. Ada naga iblis, naga abu-abu, dan ular beludak, tetapi ada lebih banyak pohon. Mata Lin Feng tertuju pada pohon tua yang diajaknya bicara. Dia berada di puncak gunung dan menatap Lin Feng dengan marah. Ketika Lin Feng melihatnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin telah mengkhianati Huba dan berjanji setia kepada klan naga iblis. Tidak heran dia memiliki firasat buruk sepanjang waktu. Lin Feng, teman kecil, kita bertemu lagi di sini, batu pohon. Tapi kali ini, dia terdengar jahat dan aneh. Lin Feng menemukan suaranya sangat tidak nyaman. Aku tidak mengira kamu akan menjadi pengkhianat, jawab Lin Feng tanpa emosi. Binatang buas yang berkumpul kuat. Lin Feng melihat 7 kaisar suci tingkat tinggi, 3 kaisar suci peerless, dan banyak kaisar suci tingkat rendah. Para elit dari daerah binatang ada di sana. Hehe, ada banyak hal yang belum kamu antisipasi. Aku yakin, kata pria tua itu, tersenyum sinis dan menggaruk-garuk jenggot putihnya. Bagaimana kamu menemukanku? Aku penasaran. Bab 192, Mengitari. Subscribe Penatua. Pohon tua itu tersenyum dengan cara yang aneh, dan kemudian menunjuk ke pohon yang patah di tanah. Lin Feng langsung mengerti. Mereka mengikuti Ki Elf yang muncul dari kunci. Tidak heran mereka menemukannya begitu cepat. Aku tidak mengira klan pohon akan menjadi pengkhianat, tersenyum Lin Feng. Klan pohon adalah yang paling banyak di sini dan mereka adalah pengkhianat. Klan Tyrannosaurus mungkin sangat kuat. Huff, manusia, kamu tidak boleh terlibat dalam urusan kami. Aku akan memberi kamu 2 opsi. Yang pertama adalah kamu melepaskan Huba, bajingan itu, dan meninggalkan wilayah bis. Pilihan kedua adalah kamu mati dan kami menangkap Huba sendiri. Apa yang kamu pilih? Menuntut seorang tiranosaur dengan marah. Pohon itu menatapnya dengan hormat. Lin Feng tidak menyalahkannya, dia hanya ingin melindungi klan pohon. Dia tidak punya pilihan, karena dia tidak cukup kuat. Lin Feng melirik Tyrannosaurus. Tidak ada perbedaan antara manusia dan Tyrannosaurus itu, kecuali dia memiliki 2 tanduk di kepalanya. Panjangnya setengah meter dan lingkaran hitam melintas di sekitar mereka. Bagaimana jika aku tidak memilih? Jawab Lin Feng, geli. Tyrannosaurus mengepalkan tinjunya, sisik-sisiknya bergelombang ketika otot-ototnya bergerak karena marah. Dia tampak menakutkan, mengesankan dan menakjubkan. Sisiknya tampak seperti baju besi alami. Huff, jika kamu tidak memilih, kamu akan mati kalau begitu. Teriak Tyrannosaur dengan marah. Lalu dia melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia adalah kaisar suci tanpa tanding. Tentu saja, dia adalah binatang buas, jadi dia juga bisa disebut Peerless Holy Imperial Beast. Sebagai Peerless Holy Imperial Beast, Tyrannosaur tidak takut manusia biasa. Apa yang bisa dilakukan Lin Feng padanya? Klan Tyrannosaur sangat kuat. Bagaimana manusia bisa bersaing dengan mereka? Tyrannosaurus itu meraung dengan marah, dan energi naga bergulung-gulung di sekitarnya. Barisan gunung bergetar hebat. Banyak Tyrannosaurus mendengarnya dan terkejut. Lin Feng merasakan betapa kuatnya Tyrannosaurus itu. Memang, mereka pasti memenuhi syarat untuk memerintah wilayah binatang yang telah tenggelam dalam kekacauan. Tyrannosaurus sangat kuat berkat tubuh mereka. Yang ada di depannya adalah pemimpin kecil, tapi dia sudah sangat kuat. Tapi dengan kekuatan seperti itu, Lin Feng tidak takut padanya. Lin Feng berteriak dan melepaskan kekuatan terlarang. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Orang terlarang tidak memiliki musuh alami di dunia binatang buas. Dia harus menyembunyikan kekuatan terlarangnya di dunia manusia, tetapi tidak di dunia binatang buas. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng benar-benar menggunakan kekuatan terlarangnya. Dia melesat ke depan dan membuat nyanyian naga, suaranya menyebar lebih jauh daripada Tyrannosaurus. Ketika Tyrannosaurus mendengar Lin Feng, dia benar-benar heran mendengar nyanyian naga murni. Jantungnya berkedut. Lin Feng adalah manusia, bagaimana bisa memancarkan mantra naga murni seperti itu? Itu lebih murni daripada miliknya, sampai batas tertentu. Dia tidak berani membayangkan lebih jauh, karena hanya beberapa anggota klan Tyrannosaur yang memiliki naga ki murni. Lin Feng menyerang, sehingga Tyrannosaurus tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dia menggertakkan giginya, melemparkan tinjunya, dan mengacungkan cakarnya. Tinju menakutkan Lin Feng mengandung energi iblis yang agresif dan menakutkan serta kekuatan terlarang. Boom, boom, boom. 3 ledakan menyebar di lembah. Tyrannosaurus itu diterbangkan, dibasahi dengan darah dan beberapa sisiknya terlepas. Lin Feng melintas setelahnya. Tyrannosaurus takut, menyadari bahwa Lin Feng tidak lemah. Manusia itu sekuat dirinya. Dia hampir tidak memiliki musuh pada tingkat kultivasi yang sama, dan sudah berada di atas lapisan kultivasinya. Mati. Saat Tyrannosaur mundur, sebuah suara terdengar di lembah ketika binatang iblis hitam muncul. Itu sangat cepat, secepat, jika tidak lebih cepat, dari Lin Feng.
Lin Feng berkedip dan meninju itu. Bayangan hitam mengerang kesakitan dan dihancurkan, tetapi Tyrannosaurus kembali dan menyerang Lin Feng lagi, siap untuk mencoba yang terbaik untuk membunuh manusia ini. Ayo, semua orang bersamaku, bunuh manusia itu. Teriak Tyrannosaurus itu, geram dan ganas. Betapa memalukan, dia telah didorong kembali oleh manusia. Dia harus mendapatkan kembali wajah. 3 kaisar suci sesekali, selusin kaisar suci tingkat tinggi, dan beberapa kaisar suci tingkat rendah semua dibebankan di Lin Feng. Lin Feng kuat, tapi dia tidak bisa bersaing dengan begitu banyak pembudidaya yang kuat. Tyrannosaurus yakin bahwa mereka tidak akan kalah, mereka memiliki manusia untuk makan malam. Lin Feng menatap mereka dengan mengejek. Dia mengangkat tangannya dan membentuk beberapa cetakan tangan. Bintang Qi muncul, ruang dan waktu yang kuat, Dao muncul di atas tangannya. Blue Green Ox, Grey Dragon, Viper, sudah waktunya bagi kalian bertujuh untuk menunjukkan kekuatanmu. Teriak Lin Feng. 7 binatang muncul di depan Lin Feng. Qi meledak dan mendorong semua binatang di wilayah bis kembali. Para anggota Tyrannosaurus dan klan naga kelabu menatap Lin Feng, tertegun pada 7 binatang buas yang muncul di depannya. Bagaimana ini mungkin? 7 binatang di depan Lin Feng adalah kaisar suci tingkat rendah. Meskipun mereka lebih lemah dari beberapa binatang di sana dalam hal tingkat budidaya, mereka telah dibesarkan oleh Lin Feng, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pembudidaya pada tingkat yang sama? Binatang buas ini telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Lin Feng telah merilis pasangan, jadi 10 binatang tersisa di dunia bintang. Grey Dragon. Grey Dragon adalah di antara mereka yang ada di depan Lin Feng, menatap banyak anggota klan Grey Dragon dengan cara yang aneh. Dia berbalik ke Lin Feng dan menangkupkan tinjunya, dia bertanya, Tuan, siapa orang-orang ini? Mereka semua binatang buas dari wilayah bis. Wilayah bis telah tenggelam dalam kekacauan. Mereka semua bertindak untuk kepentingan mereka sendiri alih-alih mengurus urusan untuk kepentingan bersama mereka. Jadi, tugas kamu adalah membantu aku melindungi raja dan membuat wilayah binatang buas kembali damai, kata Lin Feng kepada para binatang buas. Binatang-binatang itu terkejut. Raja, ada seorang raja. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka setuju untuk melindungi mereka, bukan hanya karena Lin Feng, tetapi karena mereka juga binatang buas. Mereka secara alami merasa menghormati raja binatang. Jika manusia meminta mereka untuk menghancurkan wilayah bis, mereka tidak akan pernah setuju. Ada banyak orang sezaman mereka di sini juga, seperti ular beludak dan naga kelabu. Dimengerti, mengangguk Grey Dragon. Dia berbalik dan mengepalkan tinjunya, siap bertarung. Viper dan yang lainnya juga bersiap untuk bertarung. Blue Green Ox tidak melihat siapapun dari klannya, jadi dia agak kecewa. Mereka telah terjebak di makam ilahi untuk waktu yang lama, mereka tidak tahu banyak tentang leluhur dan klan mereka. Mungkin beberapa nenek moyang mereka masih di Beast Region. Huff, manusia jahat, kamu berani memberi perintah pada binatang buas. Tangkap dia, teriak Tyrannosaurus itu dengan marah. Semua binatang mengepung Lin Feng. Dalam sekejap mata, suasana menjadi sangat menindas. Bab 193, Tubuh Nyata Huba. Subscribe Penatua. Lin Feng merilis kecepatan serta ruang dan waktu Dao. Dia dikelilingi oleh begitu banyak binatang buas, dia harus siap bertarung. Blue Green Ox, semua kaisar suci tingkat rendah adalah milikmu. Serahkan yang lain padaku, kata Lin Feng, melirik 7 binatang buas. Kemudian dia melompat ke arah Tyrannosaurus. Jika dia membunuh Tyrannosaurus, seluruh kelompok akan menjadi tidak stabil. Lin Feng mengambil pedang naga hitam dan iblis Qi melonjak di sekitarnya. Ekspresi Tyrannosaurus turun seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Namun, Lin Feng sangat cepat, bagaimana dia bisa melepaskannya? Akhirnya, Tyrannosaurus tidak punya tempat lain untuk pergi. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan bertarung. Tyrannosaurus dan Lin Feng berada di tingkat yang sama, tetapi ada perbedaan kekuatan besar di antara mereka. Lin Feng bisa dengan mudah membunuhnya, tetapi jika Tyrannosaurus ingin melukainya, itu tidak mudah. Kecuali dia mengorbankan dirinya dan menggunakan serangan bunuh diri, dia tidak punya harapan untuk menang. Namun, dia tidak bisa melakukan itu karena klan Tyrannosaurus telah menetapkan harapan dan harapan yang tinggi padanya. Pedang naga hitam Lin Feng melintas, iblis pemotong Qi mencapai klimaksnya. Sementara Tyrannosaurus mundur, pedang itu telah melukainya beberapa kali. Tidak peduli seberapa tahan sisiknya, tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan senjata kekaisaran yang saleh. Tyrannosaurus kehilangan dengan menyedihkan. Semua binatang tampak gugup dan khawatir. Mereka semua menatap Lin Feng dengan marah, tapi Lin Feng tampak tenang dan tenang, karena binatang buas itu tidak mengancamnya sama sekali. Dia memegang pedangnya di tangan kirinya, dan mengepalkan tangan kanannya. Dia mengondensasi Qi yang tajam di tangan kanannya dan melemparkan tinjunya ke udara. Energi melonjak dan melukai banyak binatang buas. Tyrannosaurus itu menarik wajah yang panjang. Dia seharusnya membawa para pembudidaya terkuat, dia tahu itu.
Sekarang, mereka berada dalam situasi yang sulit. Tyrannosaur, Viper, dan aku juga ada di sini. Sama seperti Tyrannosaurus kehilangan harapan, dua Peerless Holy Imperial Beast lainnya, naga kelabu dan ular beludak, juga menyerang. Naga itu panjangnya 100 meter dan udara menjerit di sekitarnya. Ular berbisa itu di tanah mengeluarkan ki beracun. The Grey Dragon ingin menyelamatkan Tyrannosaurus. Klan Tyrannosaur dan klan naga kelabu memiliki hubungan yang baik. Tyrannosaurus untuk menghindari serangan Lin Feng. Lin Feng meninju Tyrannosaur itu. Tyrannosaurus harus mati, atau situasinya tidak akan cukup kacau. Namun, ketika Lin Feng melemparkan tinjunya, ular berbisa di tanah menerjang dan menembakkan ki beracun padanya. The Grey Dragon juga menyerang. Lin Feng tetap fokus. Dia melepaskan ruang dan waktu Dao dan menciptakan kandang ruang dan waktu untuk mengisolasi racun. Pada saat yang sama, dia melemparkan pedang Black Dragon-nya ke Dragon Grey. The Grey Dragon melolong marah, dan jatuh dari langit. Lin Feng meliriknya, dia tidak melukainya dengan serius, dia tidak ingin melukai Grey Dragons. Dia juga tidak ingin melukai ular berbisa, jadi dia hanya memenjarakannya di ruang dan waktu, sebelum menendang keluar dan menepuk-nepuknya jauh. Tiga Peerless Holy Imperial Beast tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Dia telah mencapai bagian paling atas dari lapisan budidaya itu, satu langkah lagi dan dia akan menjadi Kaisar Roh Kudus. Perbedaan antara Kaisar Roh Kudus dan Kaisar Suci sangat besar. Lin Feng telah melihat seberapa kuat para pemimpin ilahi itu. 10 Kaisar Suci Peerless tidak bisa bersaing dengan Kaisar Roh Kudus. Lin Feng tetap fokus dan melepaskan lebih banyak dao kecepatan. Dia dengan cepat tiba di depan Tyrannosaur dan meninju keluar lagi. Tinjunya berisi energi agresif, gunung yang jatuh ke arah Tyrannosaurus. Ketika pukulan mencapai dia, Tyrannosaurus batuk darah dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Sisiknya hancur menjadi ribuan potong dan naganya ki menjadi sangat lemah. Aku tidak akan melepaskanmu, Tyrannosaur berkata dengan suara serak, menatap Lin Feng. Sisik-sisik yang tersisa jatuh dan memberi jalan ke luka berdarah. Ki-nya terus melemah. Semua binatang menjadi panik ketika mereka melihat Tyrannosaurus mati. Pemimpin mereka sudah mati. Pohon tua itu ketakutan, dia tahu bahwa Lin Feng telah menang, dan mereka telah kalah. Lin Feng mengabaikan ekspresi binatang buas itu, memperhatikan ki-nya sendiri. Sama sekali tidak meningkat, yang berarti dia tidak akan menerobos. Dia kecewa. Pada saat itu, Grey Dragon, Blue Green Ox, dan binatang buas lainnya telah membunuh selusin Kaisar Suci tingkat rendah. Tentu saja, mereka menyelamatkan binatang buas dari klan mereka sendiri. Ketika binatang buas melihat mereka tidak membunuh binatang buas dari spesies yang sama, mereka buru-buru berhenti bertarung dan tidak memprovokasi mereka. Dengan cepat, lusinan Kaisar Suci tingkat rendah terbunuh, banyak yang terluka parah. Lin Feng tidak menyesal bahwa ia telah memberikan binatang buasnya Godly Stone. Mereka menjadi sangat kuat. Anggota klan Tyrannosaur sangat marah. Semuanya terjadi karena manusia ini. Huff, dari mana asal manusia itu? Dia berani membunuh anggota klan Tyrannosaur. Dia ingin mati. Petik 2. Lin Feng memegang pedang Black Dragon-nya dan berdiri tinggi di langit. Dia ingin kembali ke binatang buasnya, tetapi dia merasakan beberapa ki mengelilinginya. Tiba-tiba, dia mengerang kesakitan dan didorong mundur beberapa langkah. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan iblis naga hitam ki untuk melindungi dirinya sendiri. Kaisar Roh Kudus. Lin Feng merasakan ki Kaisar Roh Kudus. Akhirnya, seorang tetua dari klan Tyrannosaur datang untuk membunuhnya, karena dia telah membunuh salah satu dari mereka sendiri. Tentu saja, dengan mengandalkan Tyrannosaur yang telah dibunuh Lin Feng, klan Tyrannosaur tidak akan mampu mengendalikan wilayah tersebut. Siluet berkelip ke lembah, panjangnya 1000 meter, dengan sisik cian. Kepalanya beberapa meter, dia tampak menakutkan dan ki-nya tidak lebih lemah dari Lin Feng. Mengapa Lin Feng punya naga ki? Karena dia adalah bagian dari naga. Sebagian dari dirinya adalah naga iblis yang kuat. Namun, itu bukan kompetisi untuk melihat siapa naga yang paling bergengsi itu tentang kekuatan. Lin Feng merasa tertekan, tapi dia tetap fokus. Seorang Kaisar Roh Kudus juga bisa membantunya menjadi Kaisar Roh Kudus. Dia hanya khawatir tentang binatang buas yang dia bawa keluar dari Star World. Dan bagaimana dia bisa melindungi Huba? Dia tidak bisa membiarkan Huba dibunuh oleh anggota klan Tyrannosaur. Lin Feng tidak tahu harus berbuat apa. Lin Feng, lepaskan aku. Saat Lin Feng ragu-ragu, dia terkejut mendengar suara baru. Itu Huba di dunia rohnya. Dia tidak punya waktu untuk melihat seperti apa rupa Huba, namun sekarang dia menyuruhnya melepaskannya. Lin Feng tidak menolaknya. Apa yang terjadi di wilayah bis lebih mengkhawatirkannya daripada dirinya. Dia menghela nafas dan mengangkat tangan kirinya, membuka dunia rohnya dan melepaskan peri putih. Tingginya 0,5 meter. Anak itu mengenakan pakaian putih dan memiliki 2 sayap putih yang mempesona di punggungnya. Itu juga memiliki tanduk kecil di kepalanya dan kakinya berwarna emas. Semua itu tidak mengejutkan Lin Feng. Yang mengejutkannya adalah penampilan Huba.
Karena Huba terlihat persis sama dengan Lin Feng, hanya versi yang lebih kecil darinya. Apa ini? Lin Feng tercengang. Huba terkikik seperti anak konyol dan kemudian merangkak naik ke tubuh Lin Feng dan duduk di bahunya. Dia sangat imut. Lin Feng, mulai sekarang, kamu ayahku, kata Huba. Peri yang imut, sama lucu seperti ketika mereka berbicara sebelumnya. Kenapa? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti. Karena kamu melahirkan aku. Jika kamu tidak menempatkan aku ke dunia roh kamu, vitalitas aku akan bubar setelah kamu mematahkan patung itu. Tetapi kamu menempatkan aku di dunia roh kamu, sehingga kamu membantu aku mendapatkan kembali vitalitas aku. Sekarang, kamu ayahku, Huba menjelaskan dengan lembut. Bab 194, memaksa dirinya untuk menembus. Subscribe Penatua. Kemarin, kamu sengaja membuatku sadar, kan? Kamu ingin aku membantu kamu. Lin Feng mengerutkan kening. Huba mengangguk dan tersenyum, ya, benar. Tetapi jika kamu tidak bersimbiosis dengan alam, aku tidak akan dapat menghubungi kamu. Petik 2. Kenapa kamu memilihku? Mengapa kamu mempercayai aku? Kamu tahu aku manusia, kan? Tanya Lin Feng. Dengan binatang buas itu, kami dulu berasal dari klan yang sama, tetapi mereka tetap mengkhianatiku, kata Huba dengan marah. Bahkan kemarahannya lucu. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia puas. Huba lebih mempercayainya daripada mempercayai binatang buas di wilayah bis. Dia tidak perlu takut pada Huba. Sebaliknya, dia harus berhati-hati terhadap semua binatang buas di wilayah buas. Aku tidak berpikir kamu akan pulih. Tapi lalu bagaimana? Kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Teriak tiranosaur yang lebih tua, menunjuk Huba dengan cakarnya. Selusin kaisar suci tingkat tinggi ada di belakangnya. Klan tiranosaur telah mengerahkan semua aset mereka saat ini. Lin Feng juga memiliki 7 binatang buasnya datang di belakangnya. Dia berdiri di depan, menghadap pemimpin klan tiranosaur. Dia seorang pria, 3 meter dan kokoh, tetapi min iblisnya terlalu meyakinkan. Itu tidak akan terjadi. Ayah aku akan membalaskan dendam aku, kan, ayah? Kata Huba, mengambil Lin Feng di tangannya dan meletakkan kepalanya di bahu Lin Feng. Lin Feng tidak bisa membantu, tetapi tersenyum kecut. Dia sekarang memiliki anak baru, Raja Wilayah Binatang. Huba terlihat persis sama dengan dia, jadi Lin Feng ingin merawatnya lebih lagi. Seorang kaisar suci sejati tak berani. Kamu pikir dia bisa bersaing dengan aku? Sembur pemimpin klan tiranosaur, tersenyum mengejek. Bagaimana mungkin kaisar suci tanpa tanding bersaing dengan seorang kultivator lapisan kaisar roh kudus pertama? Lin Feng bisa bermimpi. Pemimpin klan tiranosaur memandang Lin Feng dengan mengejek, tapi jauh di lubuk hatinya, dia marah. Bocah kecil, serahkan Huba, dan aku akan mengampunimu. Cepatlah, teriak pemimpin klan tiranosaur, menunjuk Lin Feng dengan cakarnya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku seperti itu? Teriak Lin Feng, dengan marah mengepalkan tinjunya. Energi iblis melonjak di sekitarnya, dan kekuatan terlarangnya meledak. Dia tidak takut, dia siap bertarung. Tekanan, sempurna, pemimpin klan tiranosaur menempatkannya di bawah tekanan. Dia harus berhasil dan menerobos, dia dalam bahaya. Lin Feng telah membuat marah pemimpin klan tiranosaur dengan sengaja. Dia ingin dia menyerang lebih dulu. Seperti yang diharapkan, cemoohan Lin Feng membuat pemimpin klan tiranosaur terbang menjadi amarah yang menyala-nyala. Wajahnya berubah karena kemarahan. Dia mengangkat tinjunya dan menuduh Lin Feng. Karena dia tiranosaurus, dia tidak terlalu cepat. Dia sangat lambat untuk tingkat kultivasinya, tetapi dia sangat kuat. Namun, Lin Feng tidak bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Ada dampak ledakan. Dada Lin Feng terbakar dan dia terpesona, memuntahkan darah. Itu hanya membuat Lin Feng merasa bersemangat. Serangan itu membuat kinya mendidih. Samudra kinya menderita badai, dan itu sangat bermanfaat. Lin Feng tampak senang. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan dirinya ke arah pemimpin klan tiranosaur. Dia berteriak dengan gembira, ayo, lagi. Haha. Pemimpin klan tiranosaur pada awalnya tampak bingung, tapi kemudian dia bahkan lebih marah. Dia melepaskan lebih banyak kekuatan. Lin Feng membalas dengan semua kekuatan terlarangnya. 2 ledakan terjadi, ki Lin Feng semakin mendidih. Dia ingin berteriak sekeras yang dia bisa. Ayo lagi, datang lagi, datang lagi. Lin Feng terus berteriak. Semua binatang buas menatapnya seolah dia gila. Dia sepertinya menikmati ini. Dia telah menahan 3 serangan, yang mengesankan. Apakah dia bahagia karena itu? Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tiranosaur pun, teriak tiranosaur dengan marah. Seluruh lembah bergetar hebat. Tinju raksasa, dikelilingi oleh skala yang tajam dan cakar ki muncul, dan bergemuruh ke arah dada Lin Feng. Lin Feng tetap fokus. Dia menggunakan serangan yang dia buat baru-baru ini, campuran tulisan suci kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia baca. Dia menyebutnya 3000 besar evolusi Ciliocosm.
Lin Feng meninju dengan campuran kepingan salju, api, angin, bunga, segala macam kekuatan. Itu berputar ke arah pemimpin klan Tiranosaur. Ledakan. Ledakan yang mengerikan meledak. Ribuan binatang buas didorong kembali, termasuk 7 binatang dengan Lin Feng. Pohon tua itu terlempar sangat jauh. Lampu-lampu itu muncul kembali. Lin Feng batuk darah, tapi dia tidak terluka parah. Pemimpin klan Tiranosaur mengepalkan tangannya. Dia tampak semakin marah sekarang. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus pertama, dan dia tidak berhasil membunuh Lin Feng. Dia merasa sangat terhina. Haha, ayah, kamu akan menerobos. Biarkan aku membantu kamu. Huba melompat kembali ke bahu Lin Feng. Wajahnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih. Kekuatan elf murni kemudian perlahan-lahan mulai menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Ki binatang itu, ayah, ambillah, kata Huba. Lin Feng merasakan bestial ki memperkuat ki murninya, itu meningkat, dan mendidih bahkan lebih. Pembuluh darah Lin Feng terasa sakit. Beberapa suara berderak menyebar di udara ketika otot-ototnya bergerak. Lin Feng senang saat darahnya mendidih lebih cepat dan lebih cepat. Pemimpin klan Tiranosaur, datang dan pukul aku lagi. Haha, teriak Lin Feng. Ekspresi pemimpin klan Tiranosaur menjadi lebih mengerikan. Dia meninju lagi. Bahkan jika Lin Feng memiliki binatang buas, jadi apa? Dia bukan. Apa? Pemimpin klan Tiranosaur bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimat dalam pikirannya. Tinju Lin Feng mendekat dan dia merasa sangat tertindas, tetapi dia tidak bisa mengelak. Dua ledakan lagi meledak, energi bergulung-gulung di sekitar. Banyak pembudidaya yang lebih lemah didorong beberapa kali lagi. Lampu tersebar, Lin Feng memegang tangannya di belakang punggungnya, berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Semua orang memperhatikan dia telah berubah. Tubuhnya telah berubah. Banyak orang heran dan menyadari bahwa Lin Feng telah menerobos. Lin Feng sekarang adalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus pertama. Dia sekarang berada di lapisan budidaya baru. Tentu saja, dia tidak berhasil menembus hanya karena dia berani dan karena itu adalah saat yang tepat. Jika dia tidak datang ke wilayah bis dan bertemu Huba, dia tidak akan berhasil. Huba telah mengirimkan beberapa peri elf kepadanya. Lin Feng awalnya sudah memiliki binatang buas, iblis ki, ki murni, kekuatan terlarang, ki mayat iblis dan banyak lagi. Akhirnya, mereka semua menyatu bersama, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Lin Feng memberi kekuatan barunya nama baru, kekuatan kecerahan. Dia sekarang adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus pertama. Lin Feng mengangkat kepalanya, senyum lebar muncul di wajahnya. Dia tampak percaya diri dan bahagia. Dia melirik Huba yang ada di bahunya. Dia sekarang menganggap Huba sebagai salah satu bangsanya. Oh, ayah, kamu berhasil. Hihi, kata Huba memeluk Lin Feng dengan keempat tangannya. Hal sepele, Lin Feng menyebut kekuatan barunya, kekuatan kecerahan. Karakter yang digunakan untuk kecerahan adalah Zhao, karakter yang sangat langka dan kuno yang diciptakan oleh Zhong Qingke, seorang pejabat tinggi pada abad ke-7, untuk permaisuri Wu Zetian, yang mengadopsi serta yang lainnya. Dia bahkan mengganti namanya dengan itu. Sangat jarang bahwa sebagian besar orang berbahasa Cina tidak tahu cara membacanya, jadi penulis harus memasukkan catatan di akhir bab untuk menjelaskan pelafalan kepada hadirin. 195 bab 195, Raja telah kembali, subscribe Penatua. Semua orang, dengarkan aku, gunakan kekuatan penuhmu untuk membunuhnya. Teriak pemimpin klan Tiranosaur ketika dia melihat bahwa Lin Feng telah menerobos. Ekspresinya agak putus asa dan dia mengepalkan tinjunya, dan suaranya terdengar tajam dan bernada tinggi. Dia juga menyerang Lin Feng. Ketika Lin Feng belum menerobos, dia tidak bisa mengalahkan manusia, dan sekarang mungkin akan lebih sulit. Namun, dia tidak bisa mempertimbangkan kemungkinan kalah melawan Kaisar Roh Kudus yang baru. Dia meninju ke arah dada Lin Feng. Namun, Lin Feng hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia memadatkan semua jenis kekuatannya menjadi kekuatan kecerahan. Kekuatan kecerahan hampir bisa dianggap sebagai raja dari semua kekuatan. Pukulan raja agresif. Teriak Lin Feng, meninju dengan kedua tangan dengan kecepatan yang luar biasa. Tinjunya berisi kekuatan kecerahan, dan darah pemimpin klan Tiranosaur mendidih. Nadinya pecah. Boom boom. Kekuatan Lin Feng menabrak kepalan pemimpin klan Tiranosaur. Yang terakhir melolong marah saat nadinya meledak. Sisiknya pecah dan darah muncul di seluruh tubuhnya. Cukup menakutkan untuk dilihat. Kalian bertujuh, datang dan bantu aku membunuh pemimpin klan Tiranosaur. Jika yang lain berani mencoba dan menghentikan kita, bunuh mereka. Teriak Lin Feng, melompat ke depan. Lapisan Ki Kaisar Roh Kudus memenuhi udara. 7 binatang buas mengikutinya. Mereka masih Kaisar Suci tingkat rendah, tapi Lin Feng membutuhkan sedikit bantuan. Kamu semua adalah pelayan ayahku dan kamu semua binatang buas. Aku akan memberimu kekuatan. Kalau begitu, kata Huba kepada Blue Green Ox, yang mewakili seluruh kelompok bertujuh.
Dia mengangkat tangan kecilnya dan melepaskan kekuatan primurni, yang menembus ke dalam tubuh 7 binatang buas. 7 binatang itu merasakan pembuluh darah mereka menjadi lebih kuat dan tahan. Ki binatang mereka juga tumbuh lebih kuat dan meningkat jumlahnya. Mengaum, gemuruh. Semua anggota klan Tyrannosaur dan bahkan klan naga kelabu dikejutkan oleh binatang yang meraung. Mereka mengangkat kepala dan melihat Grey Dragon yang berteriak. Panjangnya sekarang 100 meter, matanya tampak cerah dan menusuk, dan dipenuhi amarah. Itu, apa itu? Semua anggota Grey Dragons Clan tercengang dan bersemangat ketika mereka melihat Grey Dragon Lin Feng menjadi seperti itu. Haha, klan naga kelabu memiliki harapan lagi. Haha, teriak seorang lelaki tua dari klan naga kelabu dengan gembira. Matanya menjadi basah. Cepat, pergi dan sapa yang lebih tua. Teriak pria tua klan naga kelabu. Naga abu-abu berlutut. Kaisar Suci Peerless dari klan Grey Dragons sangat marah ketika melihat itu, dan menyerang Grey Dragon Lin Feng. Tidak, Chang Ming. Teriak lelaki tua klan naga kelabu, tapi Chang Ming terus menyerang naga kelabu Lin Feng. Awalnya, semuanya baik-baik saja, karena di pihak Lin Feng, tidak ada yang membunuh naga abu-abu. Mata Lin Feng menyipit. Dia ingin membantu, tetapi Huba melambai dan tersenyum. Tidak perlu membantunya, ayah. Dia jauh lebih kuat sekarang. Aku mengirimkan beberapa vitalitas kepadanya. Petik 2. Lin Feng mengangguk. Dia mempercayai Huba. Seperti yang diharapkan, Huba benar. Naga abu-abu Lin Feng jauh lebih kuat. Chang Ming menekan, dan Grey Dragon Lin Feng melakukan hal yang sama. Chang Ming hancur jauh ketika tinju mereka bertabrakan. 7 lubangnya berdarah. Grey Dragon Lin Feng kembali menjadi naga sepanjang 100 meter, bergegas ke Chang Ming dan menembus tubuhnya. Ki Chang Ming menghilang. Mayatnya berubah dan berubah menjadi naga jenis lain. Dia bukan naga abu-abu. Semua orang tercengang, terutama anggota klan Grey Dragons. Mereka bahkan sangat marah, karena Chang Ming adalah seorang Tyrannosaurus. Semua orang telah tertipu oleh Chang Ming. Karena dia telah berpartisipasi dalam pertempuran di beberapa titik, klan naga kelabu menderita kerugian besar. Lin Feng berpikir bahwa itu pemimpin spiritual daerah spiritual mungkin telah mencurinya dari daerah Bislama. Binatang Lin Feng lainnya juga menjadi lebih kuat. Blue Green Ox, Viper. Mereka semua menjadi Kaisar Suci Peerless. Kekuatan Huba sangat kuat. Tidak heran kalau klan Tyrannosaur menginginkannya. Seorang Tyrannosaurus juga menyusup ke klan Viper, jadi hal yang sama yang terjadi pada klan naga kelabu juga terjadi pada mereka, dan mereka telah menderita kerugian besar. Pemimpin klan Tyrannosaur ingin pergi ketika dia ditemukan. Mereka akan berkumpul kembali dan bahkan lebih kuat lagi di beberapa titik. Sayangnya, Lin Feng tidak akan memberi mereka kesempatan. Lin Feng mengepalkan tangannya, mematerialisasi 2 tubuh lagi dan dia mengepung pemimpin klan Tyrannosaur. Ark, kita akan mati sama sekali kalau begitu. Haha. Pemimpin Tyrannosaur mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Ekspresinya berubah sangat ditentukan saat dia mengepalkan cakarnya. Dia merilis ki yang luar biasa yang menjadi semakin kuat, berubah menjadi bentuk aslinya yang sangat besar. Dia akan meledak. Semuanya, lari, cepat, teriak Lin Feng, wajahnya berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan. Dengan yang lain, dia meraih Huba dan melemparkan elf itu jauh dengan kekuatan penuh sebelum melarikan diri. Lin Feng sangat marah. Dia melepaskan ruang dan waktu Dao dan menciptakan kandang ruang dan waktu untuk memenjarakan pemimpin klan Tyrannosaur tepat saat dia meledak. Tidak ada yang mendengar ledakan, karena ruang dan kurungan waktu Lin Feng telah bekerja, dan menjebak ledakan di dalam. Api yang mengerikan muncul dan mengelilingi Lin Feng. Lin Feng, didukung oleh Blue Green Ox dan yang lainnya, menyerang bola api. Api yang mengerikan hanya menyebar setelah hampir 10 menit. Seperti itulah serangan bunuh diri ketika seorang Kaisar Roh Kudus melakukannya. Saat api yang menakutkan menyebar, Lin Feng telah menghilang. Tiba-tiba, Huba menangis. Buho, ayah sudah mati. Buho, Huba berseru di bahu Blue Green Ox. Dia sangat sedih. Semua binatang mulai menangis, merasa sedih untuk Huba. Binatang terkadang aneh, beberapa dari mereka tidak peduli sama sekali dengan Lin Feng, tetapi karena Huba menangis, mereka menangis juga. Sapi biru hijau terisak. Dia sangat kuat dan bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi dia masih merasa sedih. Huba, jangan menangis. Ayah belum mati, kata suara lembut. Lin Feng muncul kembali di depan Huba dan tersenyum. Dia memeluk Huba, anak yang terlihat persis seperti dia. Lin Zetian dan Lin Qiongsheng adalah putranya, tetapi dia tidak pernah menghabiskan waktu bersama mereka. Dia juga tidak membesarkan mereka. Karena itu, sekarang dia memiliki Huba, dia ingin memberinya cinta. Huba bukan anak kandungnya, tetapi dia hidup kembali di dunia rohnya dan sekarang itu seperti bayi yang baru lahir. Oh, ayah, kamu belum mati, Yai. Huba mengangkat keempat tangannya dan tersenyum senang. Semua binatang mulai tertawa dan tersenyum.
Manusia dan binatang buas sangat dekat, itu adalah pemandangan yang menyentuh, dan mungkin yang terbaik yang bisa terjadi pada wilayah binatang. Raja sudah kembali, hormat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.